pemahaman kita ini dengan apa yang kita inginkan terkait dengan linguistik bagi guru kita. Sekarang kita berada pada era digital. Kalau dulu gitu ya, teman-teman, saya ingat pada salah seorang guru kita, ya, Profesor Dr. Muhammad Masna. Beliau memberikan sebuah panduan sederhana dan mudah diingat, dan kami juga selalu mengingat sebagai bentuk usaha kami untuk melanjutkan tradisi keilmuan beliau, bahwa untuk menjadi seorang guru yang mumpuni, ingat 3I. Menguasai metodologi, menguasai materi, dan psikologi. Nah, itu artinya bahwa itu kan berarti bagian diantaranya penguasaan psikologi. Nah, sekarang ini dengan kondisi yang sekarang ini, itu kita tambah lagi teorinya. Penguasaan materi tidak kita pungkiri, itu pasti. Penguasaan metodologi, karena bagaimana kita akan mencapai tujuan kalau kita tidak tahu cara yang efektif untuk sampai pada tujuan tersebut. Lalu mengetahui psikologi, itu psikologi sebagai bagian tadi dari interdisipliner, dan juga dalam kaitan bahwa yang kita hadapi adalah makhluk hidup yang punya perasaan, punya harapan, punya cita-cita dan keinginan. Tambah lagi sekarang dengan kondisi kita adalah pengetahuan tentang teknologi. Jadi kalau dulu kami dapat 3I, sekarang jadi 4I. Mudah-mudahan nanti jadi ada 5I lagi. Penguasaan tentang teknologi itu menjadi suatu keharusan. Sehingga bisa saja yang 3I yang awal itu gagal kalau kita tidak menguasai teknologi. Dalam arti sederhana saja, ini webinar kita ini, kalau tidak tahu bagaimana cara masuk ke Zoom, udah selesai, nggak dapat ilmu dari para pembicara kita, dari Prof. Mubib, dari Pak Dr. Wildan, dari Pak Royani. Hanya kenapa? Karena persoalan bagaimana cara, kok nggak bisa masuk ke Zoom-nya. Lupa bahwa pakai kuota, bukan hanya cukup pakai iman dan takwa. Wah, saya udah dari pagi berharap nih bertemu dengan guru-guru yang hebat, tapi gara-gara kuotanya gitu tidak diawat, terlambat, terhilang, atau bisa jadi nggak ikut sama sekali. Tuntutan mengajar tadi untuk kita selain tadi materi, kemudian metodologi dan psikologi, ini dengan bahasa penderhanaan tentu tentang penguasaan teknologi. Ya, literasi digital dalam bahasa kita sekarang. Literasi dalam arti kita memahami, kita bisa menganalisis, kita bisa menggunakan, dan bisa kita memanfaatkan digital ini. Guru yang profesional dalam kaitan ini adalah guru yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang cepat. Dalam bahasa saya, bahwa kondisi kita sekarang, bahwa ya paling tidak kita manfaatkan dalam artinya menggunakan yang sudah ada. Tapi lebih jauh lagi bersyukur kalau kemudian kita bisa menjadi produsen, menjadi produksi. Karena apa? Walaupun teknologi sudah canggih, maju sedemikian rupa dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, guru tidak akan pernah tergantikan. Guru tidak akan pernah tergantikan dengan berbagai macam peranannya. Guru tetap memiliki peran yang sangat strategis, keberadaannya sangat meningkatkan keberhasilan pembelajaran untuk mentransformasi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai yang dapat dalam kurikulum. Namun demikian, pemanfaat teknologi bukanlah satu-satunya domain pembelajaran bahasa asing di era digital kita. Kalau dulu kita, istilahnya kita memposisikan ya, ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, teknologi ini bukan sesuatu hal yang baru. Dulu pun kita sudah berbicara dalam istilah sebagai media pembelajaran. Kita bicara teknologi ini sebagai bagian dari media pembelajaran. Media pembelajaran menjadi salah satu dari komponen dalam proses pembelajaran. Tapi dengan bersamaan dengan perkembangan teknologi yang terjadi, peranannya yang dulu tidak terlalu dominan, sekarang menjadi sangat dominan dan sangat menentukan. Ya, dengan pengalaman kita kemudian berinteraksi dengan pandemi ini, makin memperkuat bahwa literasi digital menjadi sangat vital ya untuk siapa saja, termasuk di dalam konteks pembelajaran bahasa. Tetapi ingat bahwa guru tidak bisa tergantikan. Nah, teknologi pembelajaran itu sendiri, ini yang menjadi nanti beberapa catatan saya ketika kita memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran digital, di era digital yang bisa kita gunakan, tetap dibangun atas fondasi tujuan pembelajaran. Yang mengerti itu kan manusia menciptakan tujuan. Harus materi pembelajaran yang memilih adalah guru untuk disesuaikan dengan kondisinya. Bagaimana mengevaluasi, tentu berbasis pada
pembelajaran yang sudah dilaksanakan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan untuk pengembangan pembelajaran. Sekarang dengan era digital kita sudah bisa punya banyak sekali buku elektronik ya, kira-kira sekarang itu kalau semua buku-buku yang ada di perangkat kita, di laptop kita itu di print out, mungkin masing-masing kita sudah punya perpustakaan seperti perpustakaan utama UIN atau perpustakaan fakultas. Mungkin kita sudah punya koleksi buku sebanyak itu. Tapi kapan kita baca, itu kan bukan persoalan teknologinya, tapi soal siapa dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber tersebut. Ada perpustakaan digital lebih lagi, ada pembelajaran, sumber pembelajaran terbuka, ada kemudian saya tulis di sini kain master, apa kine master, apa kain master, karena nggak istimanya nggak lulus nih. Saya belum pernah dengar orang nyebutnya gimana. Di sekian banyak pembicaraan ada yang bilang kain master, ada yang kine master, apalah gitu ya. Karena mestinya kan pembelajaran istima dulu sebelum kiroah. Saya mah kiroah dulu baru istima. Ini semua bisa dimanfaatkan, tapi ingat teman-teman, saya ingin kembali kepada tadi. Persoalan tujuannya tetap kita yang menentukan arah dan bagaimana materi pembelajaran dan bagaimana memanfaatkan itu dengan mempertimbangkan beberapa aspek tadi, termasuk sosiolinguistik, termasuk psikolinguistik kita. Pemanfaatan internet, teman-teman, sebagai contoh ya, pemanfaatan internet dalam pembelajaran, misalkan sekedar sebagai contoh ya, sebagai contoh ini beberapa Bapak teman lihat yang Arabiatuna, yang salah satu website yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk pembelajaran bahasa Arab. Terlihat dulu. Ada Learn Arabic with Madinah Arabic. Ini contoh lain, beberapa contoh. Terus Bilughal Arabiyah, pilihan-pilihannya menarik ya. Kita seumpama kita bisa bikin, ini luar biasa, tapi sebelum kita bisa bikin kita manfaatkan yang ada ya. Ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan cara memanfaatkan. Dan ini juga adalah ada beberapa contoh. Selanjutnya kalau teman-teman juga misalnya dengan ada aplikasi ya, hanya dengan mencari informasi aplikasi pembelajaran bahasa Arab, ada yang menawarkan 7, ada yang menawarkan 10, ada yang menawarkan 12, ada yang menawarkan 11, 9. Nah, sebenarnya kalau kita mau bikin daftar lebih panjang lagi, tentu bisa lebih banyak lagi daftar. Sekedar ingin mengatakan bahwa ini adalah beberapa yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan pembelajaran di era digital kita, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Oke, dan tapi yang tetap saja yang menjadi persoalan, saya juga merasakan bahwa materi-materi sumber-sumber belajar bahasa Arab sudah banyak tersedia. Tapi yang menjadi persoalan pertama tadi, apakah dia sudah sesuai dengan tujuan kita apa tidak? Kalau kita mau sederhanakan, maka saya sebagai tadi Bu Dekan sudah menyebut guru kita, Profesor Dr. Hadi Hidayat, beliau menyusun buku bahasa Arab. Saya sudah bertemu dengan buku beliau sebelum sampai di Jakarta dan kenal namanya sebelum bertemu dengan orangnya. Sekarang dari kelas 1 MI sampai kelas 12 MA dan buku-buku yang lain. Tapi sekarang kan masih dalam bentuk, buku itu masih dalam bentuk yang konvensional, masih pakai printed material, digitalisasinya belum. Ya pakai e-book sudah ada, pakai e-book. Tapi bagaimana kalau itu dikemas dalam bentuk aplikasi? Saya syukur-syukur kalau ada orang yang kenal kita ya, kalau ada yang bisa memperkenalkan kita dengan orang yang bisa mengubah format itu. Ya. Saya merasa sangat bermanfaat sekali. Kalau dalam bentuk yang sekarang itu kan berarti itu belum mencerminkan bahwa kita sudah memanfaatkan era teknologi, informasi, dan komunikasi di dalam pembelajaran. Tapi kalau kita bicara soal buku yang kualitasnya bagus, dalam pemahaman saya biasa menyarankan kepada teman-teman untuk memanfaatkan buku beliau, karena dengan keterbatasan kami dalam menilai buku itu sangat sesuai dengan kurikulum, mudah dipahami, penjenjangannya, pemilihan materi, dan sebagainya. Akhirnya teman-teman mahasiswa yang saya sayangi dan pembedah dan pembanding, di akhir
ini kami sampaikan terkait dengan tema kita linguistik edukasional di daerah digital ini. Guru perlu menyesuaikan diri dengan proses proses sesuai dengan karakter materi kebahasaan, itu umum sekali. Guru harus menentukan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan para pembelajar. Tentu tambah lagi, ini teorinya juga tetap sama, tapi ingat lagi bahwa generasi yang sekarang kita ini generasi digital yang mereka sejak lahir itu sudah berinteraksi dengan gadget dan sebagainya. Itu artinya bahwa otak mereka sudah terbentuk bahwa aktivitas hidup itu nggak bisa jauh-jauh dari situ. Gitu. Aktivitas itu tidak bisa jauh-jauh dari teknologi seperti itu. Sadari apa tidak. Maka media sosial mereka terbiasa, itu harus kita manfaatkan. Kemudian guru melibatkan orang lain yang masih memiliki keahlian, dan ini perlu kerjasama, antara kita dengan yang punya keahlian dalam bidang pengembangan teknologi. Guru berusaha mengembangkan sumber belajar, terutama ini tadi yang saya bicarakan adalah untuk pembelajaran online atau mengupload materi yang semula printed yang konvensional yang bisa diakses secara online. Ya, memahami dengan baik media, kemudian dan seterusnya. Tujuan sekali lagi penting, bahwa guru dan tujuan itu menjadi dua kata kunci yang sehingga menyebabkan mengapa guru tidak bisa digantikan walau secanggih apapun juga teknologi. Guru, channel komunikasi, dan terakhir tentu evaluasi dan pembelajaran. Itu teman-teman sekalian, ibu bapak yang kami hormati, yang kami sayangi, panitia dan teman-teman mahasiswa, pencinta, pengamat, dan praktisi pembelajaran bahasa Arab, beberapa hal yang bisa kami share, yang bisa kami bagikan pada kesempatan ini terkait dengan isi buku, bagian terakhir dari kami kajian linguistik bahasa Arab, dan bagaimana kita merespon dan memposisikan diri kita dalam konteks pembelajaran bahasa Arab di era digital ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Nur Ma'alu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Erta dan juga Bapak Ahmad Royani yang telah memberikan pemaparan singkat tentang buku karya beliau. Kemudian selanjutnya, sebelumnya tadi sudah dibahas ya bahwasanya buku ini adalah buku yang membahas linguistik Arab secara komprehensif. Nah, namun ada keinginan kuat dari guru-guru kami berdua yang telah menuliskan buku yang sangat luar biasa ini untuk melahirkan cita, untuk lebih menghadirkan lagi cita bahasa Arabnya. Kemudian juga lebih bermanfaat lagi, lebih berkembang. Oleh karena itu membutuhkan banyak saran, kemudian juga banyak pandangan-pandangan. Dan untuk saat ini kita akan mendengarkan pandangan dari narasumber pembanding kita, yaitu Dr. Wildan Taufik, yang mana beliau adalah dosen pasca sarjana dan juga BSA UIN Bandung. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta para wakilnya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Bapak Ketua Prodi PPA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syahid beserta sekretaris. Yang terhormat para guru besar serta para dosen Prodi PPA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syahid yang saya hormati. Yang terhormat ini guru saya Prof. Dr. Muhib Abdul Wahab. Alhamdulillah. Assalamualaikum Prof. Pada kesempatan ini saya mungkin baru bersua ya, walaupun sebelumnya saya belajar dari karya-karya beliau lewat buku-buku dan ikut webinar ya kalau sekarang alhamdulillah ya. Jadi dapat gratisan dari link sana sini, ada Prof. Muhib, termasuk juga di UIN Bandung, di BSA UIN Bandung pernah Prof diundang sebagai pembicara. Kemudian yang terhormat ini sahabat saya, sahabat teman seperjuangan ya, S3 di UIN Malang,
Dr. Haji Ahmad Royani, MPum, serta Dr. Erta Mahyudin, SSM PDI, sebagai penulis buku yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah realisasi ya. Dulu kalau tidak salah, mohon maaf, Ustaz Royani dulu sempat saya berguyon, waktu saya ngasih buku metode pelatihan bahasa Arab ya, kata Ustaz ini saya belum ada yang terbit nih ya. Yakinlah Ustaz sudah punya draftnya banyak gitu, cuma belum terbit aja. Dan mungkin hari ini ya, atau sempat ini beliau tantangan saya. Alhamdulillah Ustaz ya sudah terbit, dan saya tahu kalau tidak salah dua bulan yang lalu ya, dan belum sempat saya ini di grup teman-teman alumni BS3 UIN Malang. Biasanya kalau itu saya minta itunya minta sodako jariah bukunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Bu Dr. Royani, teman saya ini, sudah terbit bersama Pak Dr. Erta. Kemudian yang terhormat Ketua Himpunan beserta teman-teman jajarannya di Himpunan Mahasiswa Prodi PPA, itu juga penitia webinar, pada buku yang luar biasa ya, sudah berjuang keras, alhamdulillah terselenggaranya acara ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu beserta teman-teman mahasiswa webinar bedah buku ini, yang alhamdulillah walaupun di hari Minggu, hari libur ya, nah ini luar biasa ya, masih menyempatkan untuk ikut bergabung dalam webinar ini. Semoga Allah memberkati dan memberikan kesehatan untuk kita semua, beserta diberikan ilmu dan wawasan ya dari sini, dari guru-guru kita. Pada awalnya memang saya sungkan ya untuk ini, karena ini karya senior saya ini gitu. Tapi saya dengan niat silaturahmi dan silatul ilmi, dan juga saya bisa beristifadah ya, saya belajar dari para guru-guru, dosen-dosen di sini, saya memberanikan diri gitu ikut bergabung di webinar ini. Mengenai buku bahasa Arab atau linguistik Arab ya, yang setahu saya yang sudah terbit secara nasional itu masih sedikit ya. Nah, makanya pas saya lihat 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, saya ini kayaknya ini harus cepat disambut gitu ya. Jadi ada kelahiran karya baru di bidang ini, dan saya sebagai salah satu pegiat ya linguistik Arab dari dulu pas saya mulai diangkat sebagai dosen 2005 ya. Jadi linguistik ini bidang yang kalau mohon maaf ya di sastra Arab ini dosen-dosen pada gak mau gitu. Hanya beberapa orang, mungkin 2 atau 3 orang pada waktu yang memegang. Jadi pas saya masuk, saya tidak ditaruh di mana-mana, pasti udah aja di sana. Makanya setelah itu saya masih S1 dan langsung aja S2-nya ngambil linguistik di UPI gitu. Jadi hanya orang-orang langka lah gitu yang mau mempelajari ini. Linguistik yang sudah dicetak secara nasional ini, setahu saya hanya ada berapa, mungkin 6 atau kurang dari 10 ya. Setahu saya ada Cakrawala Linguistik Arab ya, karya Dr. Syarif Hidayatullah ya, mungkin dari BSA UIN Jakarta ya kalau salah ya. Kemudian pengantar linguistik Arab dari karya dosen PPA sini Pak Adi Nandang. Kemudian pengantar linguistik bahasa Arab karya Dr. Sakholid Nasution ya, kalau salah dari Padang atau apa ya, Pak Sakholid itu. Kemudian linguistik Arab sejarah dan mazhabnya ya, itu dari Aziz Anwar Fahrudin ya, yang kalau salah di Jogja, kalau salah itu dosen UIN Jogja. Kemudian ya salah satu juga yang saya tulis Fikih Lugo dari 2015, walaupun itu hanya fokus di sejarah saja, sangat sempit, belum menyentuh teorinya. Kemudian yang terakhir yang saya tahu, pemikiran linguistik Tamam Hasan ya, dari guru kita Profesor Dr. Mufid Abdul Wahab. Dan dari buku ini saya ya bersilatul ilmi bersama beliau,
dan saya banyak belajar dan sekaligus saya sebagai murid beliau gitu. Mudah-mudahan deh beliau berkenan itu. Dan mungkin itu yang saya tahu. Jadi karya ini mungkin salah satu karya langka ya yang harus kita sambut gitu bagi para pengkaji bahasa Arab, para pegiat bahasa Arab di Indonesia ini ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa buku ini sebagai buku teks ya, jadi buku teks itu buku pegangan, buku paket kalau berdiri, tapi di perguruan tinggi buku teks saya sekarang populernya, atau buku daras ya kalau di PTKIN saya sebutnya buku daras untuk pengantar linguistik Arab di sini. Dan yang lebih spesifik lagi di sini linguistik edukasional ya. Makanya setelah saya baca dan sebenarnya melihat posisi juga para penulis ya di PBA, kayaknya untuk judul kayaknya nanti kalau ada revisi atau cetak ulang ya, kayaknya lebih pas untuk kajian linguistik edukasional. Jadi supaya lebih spesifik dan unik gitu. Jadi linguistik pembelajaran itu kayaknya belum ada. Jadi linguistik umum itu ya itu seperti tadi sudah ada gitu ya. Linguistik bahasa Arab yang untuk kajian linguistik saja sudah ada, tapi yang untuk edukasional sebagai kekhasannya di sini gitu buku ini belum ada. Jadi kayaknya untuk judul mungkin ya saran saya ke depan Pak Dr. Royani dan Pak Dr. Erta ini kayaknya lebih harus ditambah gitu supaya lebih menarik ya. Jadi untuk para guru juga gitu ya nanti termasuk para pengajar bahasa Arab pesantren juga ini bisa masuk seperti itu. Ya, karena basic mereka punya kajian bahasa Arab ya. Kalau di pesantren misalkan mulai dari tahu sorob, balago, kemudian aswatnya di tajwid itu masih nyambung gitu di sini. Dan mereka paling ditambah tapi teori-teori modernnya supaya mereka memperkaya gitu. Dan mudah-mudahan mereka terbuka. Dan pengalaman saya juga ya, saya nulis istilah buku itu dulu hanya draft untuk perkuliahan di semester bawah linguistik Arab sejarah ya, atau historis ya, yang kemudian saya diberi judul fikih logo. Itu di kalangan santri lumayan gitu. Ternyata ya saya yang kata penerbit dan juga ada yang pernah ke saya ini meminta mau beli itu ternyata santri tok gitu ya. Jadi santri saja gitu. Jadi nah, di sini juga tadi sebagaimana Ibu Dekan sudah disampaikan bahwa kayaknya karya ini harus lebih luas lagi gitu, harus lebih membumi lagi gitu, menasional bahkan menginternasional gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja mohon maaf ya, saya ini dalam posisi sebagai sahabat Pak Dr. Royani, penulis. Jadi saya bukan mengkritik, tapi kalau ini masukan saja sekedar supaya buku ini tampil lebih bagus lagi gitu. Jadi lebih dalam lagi gitu materinya gitu. Kemudian penyajian lebih ini lagi supaya yang ingin mengkaji linguistik Arab atau kajian kebahasa Araban itu bisa lebih ini lagi. Baik, yang pertama kalau saya melihat bagaimana kualitas buku itu, misalkan itu bisa dilihat menurut para ahli itu ada 10 poin. Jadi buku teks itu harus menarik ya, menarik minat siswa yang membacanya atau siapa pembacanya, memberikan motivasi kepada pembaca, memberikan ilustrasi di dalamnya yang menarik sehingga mudah dipahami, mempertimbangkan aspek kebahasaannya sesuai dengan jenjang pendidikan atau usia. Kemudian buku itu erat dengan pelajaran lain atau mata kuliah lain ya, misalnya atau bidang kajian-kajian lain, sehingga buku itu tidak eksklusif gitu hanya untuk bidang itu saja, tetapi itu bisa dimanfaatkan. Sebagaimana di pengantar buku ini, jadi buku ini bukan eksklusif untuk PBA saja gitu, tapi untuk bidang-bidang lain itu sudah bisa dimanfaatkan. Kemudian menstimulasi aktivitas, kemudian menghindari konsep-konsep yang kurang jelas,
kemudian sudut pandang ya yang jelas ya, ini sudut pandangnya apa, buku ini tentang apa sih gitu ya. Jadi sudut pandangnya ya yang jelas, point of view-nya, kemudian memberikan nilai kepada pembaca, kemudian dapat menghargai perbedaan pribadi para pembaca. Baik, pertama dari sudut pandang menarik ya. Dari sisi covernya ini menurut saya sangat menarik ya bagi saya, ini sangat menarik dengan cover warna biru dongker kemudian kuning, itu sangat menarik menurut saya itu. Jadi terlihat ini seperti excited apa jadi orang pengen tahu itu buku apa sih gitu ya, itu menarik deh ya. Apalagi kemudian ini diilustrasi oleh perancang cover ini dengan ada kaligrafi ya, nun itu kan simbol-simbol ilmu ya, yang berarti nun wal qalam wa maisturun ya, nun itu kan tinta ya, atau simbol ilmu lah, di saat tinta itu sebagai pencatat atau pengikat ilmu dengan catatan, dengan tulisan. Kemudian ada kaligrafi bilisan Arabi mubin ya, itu sebenarnya indeksial ya kalau dalam semiotik, itu menunjukkan bahwa ini di dalamnya tentang linguistik Arab, ini tentang bahasa Arab ya. Jadi kalau ada orang Arab misalkan, atau di sini dijual di negara-negara Arab tidak paham ini tulisan Latinnya, ini mereka bisa baca ini di bagian atas tulisan bilisan Arabi mubin itu ya, itu kutipan dari Al-Qur'an di bawah di sana ya, di sini tentang bahasa Arab gitu. Kemudian font yang digunakan di sini enak sekali ya. Jadi menurut saya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian kertas yang dipakai di sini book paper sangat enak ya. Jadi tidak seperti HPS yang putih yang mantul. Kalau ini secahaya sebagaimanapun ini enak saja di mata. Jadi tidak akan mengganggu penglihatan. Itu kelebihannya. Kemudian ini untuk tema-temanya. Ini saya baca ini sudah pas daftar isi saja saya sudah ini komprehensif ya tema-temanya. Jadi mulai dari linguistik di sini historisnya ada, kemudian linguistik deskriptifnya atau makro dan mikronya di sini lengkap ya. Kemudian nah ini buku ini tidak hanya ini ya, tidak hanya untuk dikhususkan untuk para pembelajar bahasa Arab atau mahasiswa bahasa Arab, tapi semua kalangan yang ingin belajar bahasa Arab ini bisa gitu ya. Karena buku ini memiliki sisi kebahasaannya menurut saya sederhana ya, sederhana, lugas gitu, tidak berbelit-belit ya, struktur bahasanya enak sekali ya. Jadi menurut saya ini layak lah, dan harus dimiliki bagi yang belum pernah tahu apa itu linguistik Arab gitu. Apa itu linguistik gitu ya. Kalau dengan fiktifnya ada kata logistik. Tapi itu jadi apa linguistik itu makanya coba beli buku ini ya untuk itu supaya tahu seperti apa kajian kebahasa Araban, tentang kajian tentang kebahasa Araban. Kemudian buku ini sudah dilengkapi dengan ilustrasi ya, peta konsep tadi ya, untuk memudahkan tiap bab itu seperti apa sih isinya. Kemudian juga SKKD ya, komposisi komunikasi dasar juga. Kemudian indikator ya, untuk kalau yang ini para guru bahasa Arab itu pasti perlu ini, dan ini lebih enak gitu bagaimana mengajarkan ini gitu. Jadi SKKD-nya sudah ada. Kemudian nah buku ini sangat terkait ya dengan kajian. Jadi ini buku-buku dasar ya, buku pengantar yang memang dasar sekali dan harus dimiliki gitu bagi pengkaji bahasa Arab. Karena dalam kajian selanjutnya ini pengantar ini akan dipecah lagi ya, sebagaimana di dalam sudah diintroduksi, misalnya fonologi, ilmu aswatnya nanti akan terpisah, kemudian morfologi, sorofnya, ilmu sorof, kemudian sintaksis, ilmu nahwu, kemudian semantik, dilalah, kemudian itu yang core-nya, yang intinya. Kemudian ada
sosiolinguistik, ya, ilmu lugah istimai, kemudian psikolinguistik, ilmu lugah nafsi, seperti itu sangat terkait ya. Jadi ini kalau kita mau seseorang yang baca atau ingin mempelajari sintaksis Arab atau morfologi Arab, itu harus baca buku ini dulu gitu sebagai pengantar gitu. Jadi menurut saya sangat bagus sekali ya sebagai pengantar. Dan ini mudah-mudahan sebagian tadi harapan para penulis Pak Dr. Royani dan Dr. Etar untuk terus mengembangkan ya. Sebagaimana mungkin kalau yang pengkaji bahasa Arab, pengkaji linguistik mungkin pasti tahu ya pengantar linguistik umum di Indonesia yang buku yang best seller itu Pak Dr. Andas Abdul Khair ya dari UNJ, itu buku-bukunya bagus sekali ya yang biasanya paling lengkap, tema-tema paling lengkap dan mudah biasanya. Dan kemudian beliau itu mengembangkan satu-satu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik gitu. Sampai terakhir kemarin kalau salah ada filsafat bahasa ya. Gitu. Nah ini mudah-mudahan penulis buku ini teman saya Pak Dr. Haji Royani, kemudian Pak Dr. Etta, untuk selanjutnya kami tunggu karya keras selanjutnya gitu. Dan ini juga membuat saya iri gitu ya buku ini, karena buku teori linguistik ini ya yang teori secara teoritisnya sudah saya rencanakan tapi belum sempat terus ya. Masih banyak ganjalan, nah itu mungkin belum Allah takdirkan. Dan alhamdulillah sahabat saya Ustaz Haji Royani dan Bapak Dr. Etta sudah merealisasikannya. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian buku ini dilengkapi dengan soal latihan, yaitu bagus sekali untuk melatih itu terutama para mahasiswa atau para siswa ya, untuk mengingat kembali teori-teori yang disampaikan. Kemudian buku ini bagus sekali di sini. Bagi para pemula kan agak sulit ya. Ini bagaimana banyak istilah-istilah asing gitu ya yang khas linguistik ya. Kalau ini kan jargon-jargonnya linguistik misalkan. Nah ini sudah dilengkapi dengan glosarium di belakangnya gitu ya. Dan karena ini saya baru kebaca tadi, ini glosarium juga. Nah ini bagus sekali ya bagi para pemula untuk jadi mencari ini kata sulit ini seperti apa maknanya. Dan memang kalau tidak ditemukan lagi misalnya di sini penjelasannya, sekarang paling mudah, paling search di Google aja. Misalnya para penulis ahli linguistik Arab juga mereka banyak yang nulis itu, apalagi di e-booknya, jurnal yang sudah di online, kemudian juga blog-blog kadang-kadang itu membantu, atau juga dari Facebook yang nulis di Facebook suka dapat juga gitu. Jadi istilahnya apa gitu. Nah, jadi mudah dicari lah sebenarnya. Untuk sekarang sebenarnya sesulit apapun selama Google masih bisa melacak itu mudah gitu ya. Jadi insya Allah mudah. Kita bisa temukan ini istilah apa sih gitu. Nah, jadi tapi buku ini juga sudah menyajikan glosarium. Jadi kata-kata yang sulit atau asing. Kemudian buku ini juga memiliki kelebihan dari sudut pandang point of view ya memang jelas itu sudut pandangnya ini linguistik Arab dasar ya, untuk pengantar bagi para pengkaji bahasa Arab. Kemudian di sini tadi sebagaimana penulis Pak Dr. ini sudah sampaikan bahwa ini linguistik ini, buku ini bersifat deskriptif ya. Memang kajian linguistik sekarang ini deskriptif, jadi bagi para pengkaji bahasa Arab di pesantren ya yang masih preskriptif, yang masih hitam putih gitu ya, masih mengkaji i'rab gitu terus bahasa Arab gitu ya. Nah di sini sudah mulai ya ditinggalkan lah gitu. Jadi karena di sini tidak hanya yang preskriptif itu yang core ya, biasanya sampai sintaksis biasanya. Kalau sudah semantik, kalau sudah stilistika, pragmatik, sosiolinguistik, nah itu sudah itu apa adanya gitu. Jadi kesalahan gramatikal ya salah sigot gitu ya, salah nasrif gitu, itu tidak masalah gitu. Bagaimana kita kan banyak para tokoh-tokoh yang salah nasrif atau apa, kita ribut, padahal itu mungkin ya kesalahan, ada slip of tongue juga, atau juga mungkin ya pada itu ya itu bisa saja tidak begitu paham gitu. Tapi pada dasarnya mungkin niatnya benar.
Eh, kemudian ini bagian terakhir bahwa buku ini ya kelebihannya itu tidak eksklusif ya, tidak eksklusif PBA. Jadi siapa saja yang ingin mempelajari bahasa Arab, ilmu kebahasa Araban ya, itu bisa atau harus punya buku ini gitu. Jadi supaya tahu gitu. Jadi seperti apa sih? Karena gini, mohon maaf ya jika di sini Bapak Ibu ada yang berlatar belakang pesantren yang belum pernah mengkaji linguistik. Jadi perbedaan dengan kajian bahasa Arab yang di pesantren itu. Jadi itu di pesantren itu ya bersifat preskriptif, jadi hitam putih. Jadi mi'yari ya, maksudnya mi'yari ini kan kalau salah ya domir ya, an'amta alaihim jadi an'amti atau an'amtu itu salah. Ya memang untuk teks-teks pokok ya, Al-Quran, hadis atau sumber-sumber syariat itu harus benar. Tapi dalam tataran bahasa Arab keseharian, bahasa Arab pergaulan yang penting maknanya saja sudah bisa ditangkap. Kadang gramatika itu diabaikan. Dan di sini mungkin di sinilah gitu ya, buku ini disampaikan itu seperti itu ya. Jadi tujuannya supaya kita bisa memilah gitu, mana yang harusnya preskriptif, yang harusnya mana yang tewas gitu. Mungkin itu tentang kelebihan buku ini. Namun kemudian mohon maaf ya, saya menurut saya ada beberapa catatan yang bagi buku ini. Yang pertama, pada buku ini kurang contoh ya berbahasa Arabnya. Maaf, aku punya. Jadi teorinya sudah lengkap ya, teori dari linguistik umumnya, tapi contohnya hanya ada di morfologi saja. Tapi saya yakin di sini para penulis Pak Dr. Haji Royan dan Dr. Erta itu sudah ada biasanya gitu ya. Tapi mungkin belum sempat dimasukkan. Di sana dengerin orangnya. Jadi menurut saya ini teorinya tetap yang linguistik umumnya harus dipertahankan. Jadi nanti dikomparasikan aja, komparatif. Jadi supaya apalagi untuk pembaca awam ya, jadi mereka masuk ke linguistik Indonesia dulu ya, kebaikan contoh Indonesia atau Inggris yang lebih mudah, kemudian baru masuk ke Arab gitu. Nah, menurut saya ini kalau di ini memang pasti agak tebal ya, tetapi menurut saya dan itu wajib ya, karena kalau mau nangis jadi kita memberi judul linguistik bahasa Arab. Jadi mulai fonologi, morfologi sudah ya, mungkin dilengkapi sintaksis, semantik, kemudian sosiolinguistik itu diberikan contoh yang khas bahasa Arab. Atau kalau morfologi kan sudah sistemnya sudah ini ya, morfologi, fonologi, morfologi, sintaksis sistemnya sudah ini, sistemnya di linguistik Arab sudah ada gitu ya. Dan memang tinggal memasukkan aja. Saya yakin ya, saya yakin. Biasanya mohon maaf ya, ini pengalaman penulis juga ini. Saya sebagai penulis biasanya ada teknis penerbitannya, karena kita mungkin di sini bukan menerbitkan sendiri. Kadang seperti saya pernah ketemu sama penerbit ya, baik misalkan penerbit atau misalkan orang penerbitan ya, misalkan suka nanya, Pak punya naskah apa gitu. Kemudian saya jawab, saya punya gitu tentang linguistik Arab misalnya. Dulu yang saya cerita yang pikir logo ya berapa persen, sudah selesai belum, kata saya 70%. Tapi kemudian 2 minggu atau 10 hari kemudian dia nelfon lagi, Pak sudah selesai belum, ini mau cetak ada besok katanya, 2 hari lagi. Jadi ada teknis yang di luar dugaan gitu ya. Jadi ya karena mungkin di sana sudah kosong, terus ingin secepatnya mencetak, dan seperti itulah. Karena akhirnya saya juga tidak tahu kesana kemari, saya ambil materi-materi yang sudah pernah saya tulis, kemudian mana yang masih sinkron ya sesuai dengan tema-tema. Kadang masih ada bentuk terjemahan yang belum saya edit segala macam, kadang masuk saja. Nah, barangkali di sini juga saya usul dan saya di sini Pak Ustadz Jurayani dan Pak Ustadz Erta ini kayaknya sudah ada, tapi belum dimasukkan aja gitu. Ya entah mungkin ada teknis lagi. Kadang penerbit suka gini, Pak jangan lebih dari sekian halaman ya, nah gitu, karena suka ada gitu. Karena kadang-kadang si pembeli itu suka sensitif biasanya. Kalau di atas 50.000 suka gak mau. Jadi kalau di bawah 50.000 itu laris manis ya, itu laris manis biasanya. Tapi kalau bukunya memang dibutuhkan, dan pastilah
berkualitas itu pastilah gitu. Setebal apapun itu pasti dibeli. Setebal apapun ya. Dan kayaknya ini kalau sudah ditambahkan contoh-contoh bahasa Arabnya, oh ini bakal luar biasa ya ini buku ini. Kemudian di sini mohon maaf ya, saya menemukan tidak ada rujukan ya, terutama bagi teori-teori yang utama. Menurut saya itu sebaiknya atau seharusnya juga ya dimasukkan rujukan buku rujukannya. Kemudian nah ini di pengantar sudah disampaikan bahwa di sini ada di linguistik terapannya ada penerjemahan dan perkamusan. Nah itu juga mungkin saya yakin belum kemasukan di sini ya. Yang ada hanya linguistik edukasionalnya aja. Ya. Kemudian nah ini mungkin saran saya. Jadi alangkah baiknya jika buku ini ditambah contoh kasus ya. Jadi kalau ada contoh kasus biasanya lebih menarik. Jadi baik di awal atau akhir itu. Ya kan kasus-kasus pembelajaran bahasa Arab itu banyak sekali ya di sekitar kita. Contohnya sederhana untuk pelajaran fonologi bunyi ya, anak kecil ya saya sering dengar ya di sekitar di masjid-masjid ketika tadarus pakai speaker, kemudian mereka baca misalkan adzabun alim gitu kan. Nah itu seperti atau alimun hakim gitu ya gitu. Jadi itu banyak yang salah ya gitu. Jadi secara fonologi kan salah, jadi itu fonem, karena fonem itu bunyi yang menentukan makna, dan itu kasus fonologi ya, kasus linguistik gitu. Dan itu ketika pembelajaran kalau di ini masih tajwid atau tahsin ya. Tapi menurut saya tajwid tahsin ini atau pengajar tajwid tahsin ini harus tahu juga ya. Jadi alasan kenapa itu harus azabun alim gitu, tidak alim. Jadi kalau dirubah apakah boleh secara bunyi? Mungkin kalau tidak ada maknanya atau tidak berubah makna tidak masalah mungkin ya. Bisa kesalahan ucap atau memang lidahnya sudah begitu ya, gayanya sudah begitu. Itu. Tapi secara fonologi itu ketika alim menjadi alim itu kan, alim itu pedih, alim itu maha tahu, itu kan itu berubah makna. Dan itu ketika ya takut selanjutnya gitu, jadi ditakutkan. Jadi para pengajar tajwid atau tahsin ya atau qiraat juga harus tahu ya itu. Jadi makanya itu harus mempelajari linguistik Arab gitu ya, fonologi itu di fonologi. Atau kasusnya apa ya ya kalau itu untuk kasus nahwu ya kasus sorok ya, itu saya banyak lihat kasusnya di pelang-pelang itu masjid madrasah atau yayasan. Ada hampir antara rumah saya daerah di Bandung itu pas ke kampus, tengah-tengah antara rumah saya dan kampus ada masjid, misalkan masjid Jamus Salam gitu ya. Ya kalau saya baca dari seperti yang saya tahu ya itu kayaknya ini masdar ya. Padahal mungkin di tulisannya Masjid Jami As-Salam gitu kan. Padahal Masjid Al-Jami itu kan kasus-kasus morfologi ya dalam keseharian, dan itu mungkin harus itu tugas-tugas kita atau para linguis ya, para ahli bahasa Arab. Tapi saya juga sempat mau ini, tapi agak gimana ya kalau saya ini takut tersinggung, mungkin di sana Ustadznya takut dianggap ini. Tapi alhamdulillah mungkin sudah hampir 2 tahun gitu itu ada dirubah Masjid Jami. Kemudian saya juga pernah melihat pas waktu jalan-jalan ke Garut, jadi ada Masjid Ar-Rasyid, padahal Ar-Rasyid gitu. Nah, jadi itu kasus-kasus morfologi atau sorok ya. Jadi tidak tahu soroknya seperti apa gitu ya. Rosyada, Rosyidun gitu kan. Dimensinya kecil ya, Ar-Rasyid. Nah, kemudian yang ini untuk kasus sosiolinguistik ya. Saya sering menemukan di mahasiswa ketika bimbingan skripsi dulu ya, pas mahasiswa baca novelnya Himar Hakim dari Taufik Hakim, ada kata sallu ala nabi ketika 2 orang bertikai, ada orang yang melari sallu ala nabi. Nah, mahasiswa itu yang sedang penelitian itu ini apa maknanya? Itu bersalawat Pak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata saya bukan itu ya. Ini idiom ya, ini idiomatik gitu ya, idiomatik gitu untuk bahasa pelariannya. Kalau ditarik lebih lanjut, kenapa harus sallu ala nabi?
Ya karena Nabi kan mengatakan la tatub walakal jannah, jangan marah gitu, jangan marah-marah gitu ya. Seperti begitu. Nah, jadi itu kasus-kasus yang banyak ditemukan ya. Untuk ini ya itu tugas itu ya, tugas para ahli ilmiah. Dan di sini penulis teman saya Dr. Amroin dan Dr. Eva sudah mewujudkan ya. Jadi apa yang mereka sudah geluti dari lama, kemudian sekarang direalisasikan dalam bentuk buku supaya lebih luas ya jangkauan itunya. Nah, mengenai ini tentang tema pembelajaran bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab ya, linguistik edukasional di era digital ini, memang tadi sudah disinggung oleh pembicara di awal tentang ini ya, tentang bagaimana menyampaikan materi bahasa Arab tidak hanya dalam buku cetakan saja gitu ya. Sebenarnya tadi Pak Dr. Eta yang sudah menyampaikan itu. Nah ini problematika ya atau jadi problem ya. Jadi kita kan penerbit yang menerbitkan buku secara digital atau e-book itu ya sangat sedikit ya. Saya tanya-tanya kenapa sih gitu ya. Ya karena mungkin karena juga ini salah satu kasusnya mungkin pemerintah sudah ada itu ya untuk sekolah SMA ke bawah atau menengah ke bawah itu sudah e-book ya di Diknas itu. Itu kalau penerbit yang konvensional kan atau penerbit umum itu katanya merugikan gitu. Itu problemnya. Padahal satu sisi untuk kita ya, untuk penulis kita bisa menyebar ilmu kita, dakwah kita gitu lebih luas lagi dengan itu. Tapi lagi-lagi ya kalau ibu kita sudah digratiskan gitu, ya mungkin itu agak sulit royaltinya. Kalau satu sisi ya. Kalau satu sisi itu jadi royaltinya hilang. Ya karena sudah dapat gratisannya begitu, misalnya di PDF sudah ada atau di mana, di website mana gitu ya. Dan itu sudah untuk sisi itunya ya. Jadi sisi kumnya memang dapat ya dikutip mungkin di Google Scholar, di Sinta itu kita luar biasa mungkin sudah ribuan, terus juga dikenal. Tapi sisi kamnya ya, income-nya jadi gak ada ya. Tapi kalau tidak salah sekarang banyak ya sistem-sistem aplikasi untuk e-book ini yang saya dengar itu hanya 2 kali bisa dibaca, jadi 2 kali ditransfer, misalkan dikasih ke teman ya, ketiganya sudah tidak ada lagi, itu sudah tidak bisa lagi kita itu kan ini. Tapi lagi-lagi ya saya kurang tahu. Ini Google ini satu sisi menguntungkan, tapi satu sisi kadang kalau di situnya suka jahat juga. Dalam tanda petik ya jatuh. Jadi Google itu kadang yang sudah terkunci itu dia bisa saja membuka gitu. Dan siapa saja yang tahu itunya pas keywordnya juga ini yang sudah terkunci kadang bisa kebuka juga ya. Sebagaimana digilip di universitas itu kadang skripsi, tesis, disertasi juga yang sudah terkunci ya, yang bagian-bagian bab analisis gitu. Biasanya mereka Google itu suka bisa menjebol juga gitu. Nah itu problem ya. Mungkin mudah-mudahan lah per digital kita dengan sekarang ini ya. Sebenarnya ini hikmah COVID juga ya. Jadi banyak digital gini akan terus memperbaiki ya, sehingga kalau kita penulis di sini ya, sebagai penulis kita tidak dirugikan juga, dan juga pembaca gitu, walaupun misalkan ada yang berbayar juga, ada yang mungkin yang berbayar tetapi bisa murah gitu ya. Atau juga mungkin ada yang versi gratisannya gitu, pasti yang generiknya gitu, dan itu lebih bagus juga ya, menolong para di sini kan kayaknya kalau bahasa Arab bukan hanya ini ya, sudah identik dengan bahasa agama tadi Pak Ibu Dekan, bahasa agama, jadi sudah banyak pahalanya gitu ya. Kalau yang ingin belajar bahasa Arab gitu ya, banyak sekali manfaatnya, pahalanya gitu, karena ke Quran gitu ya, ke hadis dan ke sumber-sumber agama bisa mengakses gitu. Mungkin itu catatan saya, mohon maaf. Dan untuk bagian akhir ini saya mengutip Imad Asfahani ya, yang
mengatakan, inni ra'aitu annahu la yaktubu ahadun kitaban fi yaumihi illa qala fi ghadihi law khuyira hadza lakana ahsan law zida hadza lakana istahsan law qaddima hadza lakana afdal law turika hadza lakana ajmal. Nah, begitulah ya kalau penulis itu atau posisi saya sekarang ya. Sebagai pembanding ini kayak posisinya begitu. Makanya kalau ditambah dibuang lebih bagus, kedepankan, kemudian dikebelakangkan itu lebih bagus. Nah itulah visinya. Atau juga kadang penulis sendiri tadi ya sudah di introduksi ya oleh Pak Royani, kemudian Pak Ustadz Erta untuk terus memperbaiki ini supaya tampil lebih sempurna dan lebih bermanfaat ya. Dan ala kulli hal bagaimanapun sebuah buku adalah ini ya anak kandung penulisnya yang bagaimanapun keadaannya ya telah lahir dan harus dijaga, dikembangkan dan terus disempurnakan ya. Bagaimana itu dirawat, disempurnakan dan supaya lebih bermanfaat bagi semuanya. Termasuk di sini untuk buku, untuk para pembacanya dan siapa saja supaya ya itu terus bermanfaat. Mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Dr. Wildan Taufik selaku narasumber pembanding pada kesempatan webinar pada siang hari ini. Atau kemudian selanjutnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh beliau, ada beberapa masukan untuk perbaikan, untuk meningkatkan lagi kualitas dari buku guru-guru kami. Nah, namun untuk membahas lagi secara lebih terperinci, kita akan sama-sama menyimak penyampaian dari profesor yang kita doakan bersama sebagai profesor kita, yaitu Profesor Muhbib Abdul Wahab. Beliau saat ini adalah ketua dari Kaprodi MPBA FITK UIN Jakarta dan juga merupakan wakil ketua IMLA Indonesia. Kemudian sudah banyak sekali karya-karya beliau, juga masuk sebagai reviewer beberapa jurnal nasional, kemudian juga pengisi-pengisi dalam banyak kesempatan di bidang keilmuan. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pastikan dulu apakah suara saya bisa didengar dengan baik. Terdengar jelas, Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK UIN Syarif Jadwal Jakarta, Ibu Dr. Hajah Sururi MAG. Yang sama-sama kita hormati penulis buku ini, yaitu Bapak Dr. Ahmad Royani dan Pak Erta Mahyudin. Pembedah atau pembahas dulu? Pembanding ya. Saya nggak tahu bedanya pembanding dengan pembedah. Pembanding kita yang baru saja menyampaikan luar biasa, Pak Dr. Wildan Taufik dari Universitas Islam Bandung, Sunan Gunung Jati Bandung. Kaprodi PBA, Pak Dr. Zainal Mutakin, para dosen, tadi saya lihat ada Lala, ada Pak Ahmad Isman, saya nggak tahu yang lain, saya nggak sempat ngintip satu persatu. Panitia. Saya hadir. Oh hadir, alhamdulillah, sip. Masih ada suaranya. Biasanya hari Minggu kan ini domestik.
Ya, biasanya wajahnya ditutup tapi ada di dapur orangnya. Sambil dengerin tapi. Para mahasiswa dan kawan-kawan sekalian, ini dari saya lihat ya dari seluruh penjuru tanah air saya lihat ada UIN Malang, ada UIN Jogja, UIN mana tadi, ada YIN Kediri, ada YIN Salatiga apa Salatiga tadi ya, ada juga itu. Ada dari mana lagi banyak saya lihat, dan alhamdulillah pesertanya cukup membludak 190-an orang. Sebagai pembicara terakhir ini biasanya nasibnya kurang baik ya, karena sudah diborong dan dihabiskan oleh 3 pembicara yang lebih awal, yaitu bukan 3 lagi, 4 ya, keynote speak yang sudah disampaikan oleh Bu Dekan, kemudian 2 penulisnya, dan pembedah atau pembanding yang baru saja. Saya berusaha untuk tidak mengulang, kalaupun nanti ada yang diulang atau ada beririsan ya mohon dimaafkan ya. Ini sudah pernah saya sampaikan sebagiannya, tapi saya coba baca dan revisi lagi. Saya insya Allah akan menyampaikan 4 poin saja, diawali dengan prolog, diakhiri dengan epilog. Jadi 4 poin itu berkaitan dengan 1, komentar umum, kemudian yang kedua istilah linguistik dalam bahasa Arab, ulasan dan kritik, lalu pengembangan dan penyempurnaan. Ini mohon maaf nih warnanya hijau. Ada Bu Wati nggak? Tadi pagi saya habis ngisi pengajian subuh lewat depan rumahnya, gentengnya sudah bercat warna hijau, jadi saya kasih warna itu. Ada nggak Bu Lala? Nggak ada ya? Tadi mah ada. Tadi mah ada. Oh gitu ya? Masak dulu Pak. Lagi masak dulu. Baik, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh pendahulu saya. Secara umum saya ingin mengucapkan selamat dan sukses ya atas terbit buku kajian bahasa Arab karya Bapak Dr. Ahmad Royani M.Hum dan Bapak Erta Mahyudin. Sebetulnya beliau ini ilmunya sudah lebih dari doktor, hanya memang agak lama ini ya proses ininya penyusunan disertasinya ya. Yang saya singkat dengan AREM ya, Ahmad Royani Erta Mahyudin. Nanti ada kaitan dengan hal-hal yang menarik di belakang nih, AREM ya. Jadi buku AREM ini saya lihat ikut ya melengkapi, meramaikan kajian linguistik di Indonesia karena jumlahnya belum banyak. Linguistik Arab terutama ya. Kalau linguistik secara umum kita sudah pernah baca bukunya Verhaar, bukunya Pak Abdul Khair, bukunya Jos Daniel Parera dan lain-lain ya. Termasuk buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ya. Nah, ikut melengkapi dan sekaligus mudah-mudahan menyempurnakan. Kalau buku Pak Syarif Hidayatullah, Cakrawala Linguistik Arab itu kan relatif singkat ya, atau tipis ya. Lalu yang agak lumayan tebal, buku pengantar linguistik Arabnya teman saya juga di UIN Medan, UIN Sumatera Utara, Sakholid Nasution. Dan buku ini hadir ke ruang pembaca dalam suasana pandemi ya, COVID-19. Di saat banyak orang sangat dianjurkan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Mudah-mudahan buku ini tidak berjarak dengan para pembacanya karena memang tidak harus dibatasi ya, dan harus tetap bisa diakses ya. Mudah-mudahan buku ini juga akrab dengan para peminatnya, para pengkajinya, terutama para penekun atau peminat kajian linguistik Arab. Saya doakan buku ini laris manis dan viral di kalangan masyarakat linguistik dan pencinta bahasa Arab di Indonesia. Paling di webinar ini dengan 190 peserta, 1 orang bilang saja ke temannya, ya 2-3 orang sudah berlipat, nanti seperti hadis mutawatir gitu. Hadis mutawatir itu bahasa kerennya kan sebenarnya hadis yang viral gitu ya, karena diriwayatkan oleh banyak perawi ya. Jadi sebenarnya istilah viral itu sudah ada dalam ilmu hadis, yaitu mutawatir gitu. Baik, itu pengantar atau prolog saya. Nah, komentar umumnya yang pertama, desain cover dan tampilan buku ini tergolong bagus dan cukup meyakinkan ya sebagai buku ajar, buku teks. Hanya saja huruf nun di cover itu kurang mencerminkan bahasa Arab. Walaupun kalau dari sisi filosofi yang lain, yaitu karya oke ya, nun wal kolami wa mayasturun. Tapi biasanya dalam konteks bahasa Arab biasanya lebih dipakai dot ya, karena al-lughatul arabiyyah dot gitu. Nah ini silakan saja, apa dua-duanya diakomodasi, ada nunnya, ada dotnya,
nanti ditaruh di mana begitu. Kemudian pilihan ukuran huruf untuk bahasa Arab yang jauh lebih besar ya, saya lihat ini ya, lebih besar daripada kajian linguistiknya, itu memberi kesan bahwa buku ini banyak membahas tentang bahasa Arab. Akan tetapi setelah saya baca dan cermati, tampaknya pembaca dibuat dalam tanda petik ini ya, agak kecewa karena bahasan utama dalam buku lebih bersifat umum, linguistik umum ya, karena mungkin berangkatnya dari ilmu linguistik secara umum ya. Meskipun sudah mulai ada dicontohkan atau sebagian dikontekstualisasikan ya dengan bahasa Arab. Nah, ini penting nanti bobot Arabnya lebih diperkuat. Yang ketiga, struktur buku ini sebagaimana layaknya buku ajar, sudah ada SKKD, ada indikator, ada peta konsep, ada bahasan, ada rangkuman, ada soal-soal latihan, di akhir ada daftar pustaka, glosarium, dan biodata penulis. Ini sudah cukup lengkap ya. Glosarium ini sayangnya nih, ini sedikit komentar umum, hanya memuat istilah bahasa Inggris. Istilah Arabnya saya tadi coba baca-baca nggak ketemu ini, apa benar apa saya salah nih, tapi intinya mayoritas istilah yang berbahasa Inggris. Padahal mestinya kalau di setiap istilah itu ada versi Arabnya, itu akan lebih bagus juga. Misalnya fonologi, ilmu aswat, misalnya morfologi, ilmu sorof, dan lain-lain ya. Jadi saya belum menemukan istilah Arab yang dicantumkan dalam glosarium. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa dilengkapi ya. Yang berikutnya, ilmu lughah yang ada di buku ini, itu atau linguistik, itu hanya menggunakan satu istilah. Mungkin ini menarik, karena ini sempat menjadi perdebatan yang cukup panas di kalangan linguis Arab ya. Bahkan ada upaya untuk melakukan standarisasi. Apakah mau dipakai ilmu lughah? Memang buku pertama di bidang linguistik di referensi sini nggak ada saya lihat, yaitu buku yang ditulis oleh Abdul Wahid Abdul Wafi ya. Jadi ilmu lughah, dia punya buku itu selain fikul lughah ya, itu digunakan ilmu lughah. Tapi belakangan dari luar Arab Saudi umumnya menggunakan misalnya al-lisaniyat, seperti di sini ada di referensi ini yang dipakai oleh Muhammad Ahmad Qadur kalau tidak salah ya, Mabadi al-lisaniyat. Saya punya juga bukunya. Mohon dicoret. Ya, jadi mungkin perlu ada ulasan sedikit mengenai beberapa istilah ya. Ada al-lughawiyat. Di beberapa negara seperti Mesir, Arab Saudi kelihatannya cenderung menggunakan al-lughawiyat ya. Kemudian nanti ada juga yang memakai istilah al-suniyat atau ilmul al-sun dan sebagainya. Nah, ini penting karena sebetulnya perkembangan linguistik Arab itu jauh lebih awal, bahkan mendahului linguistik yang ada di barat, dan yang kemudian memframing pikiran kita bahwa kalau belajar linguistik itu harus dimulai dari Ferdinand de Saussure dengan bukunya yang sudah legenda itu ya, Muhadharah Amah fi Ilmu Lughah itu ya. Padahal kalau kita kaji lebih awal lagi, ulama-ulama kita sudah merumuskannya. Kalaupun misalnya katakanlah Sibawayh atau Al-Khalil itu kita tidak anggap sebagai linguistik yang murni, paling enggak benih-benihnya sudah pernah ditanam oleh misalnya oleh Al-Khalil dalam pengantar Kitabul Ainnya itu kan sudah mencerminkan sebagian dari ilmu aswat. Terus nanti al-nahwi itu pada ilmu sintaksisnya. Demikian juga nanti Sibawayh. Kemudian puncaknya nanti di Al-Khosais Ibnu Jinni. Nah, saya menyayangkan di buku ini disebut sebetulnya ketika mendefinisikan bahasa dalam kurung Ibnu Jinni, tapi di daftar pustaka saya nggak temukan. Padahal itu sebetulnya buku itu sudah sangat viral ketika kita kuliah dulu ya. Ketika kuliah dengan almarhum Prof. Masna itu selalu disebut itu Ibnu Jinni. Kita awal-awal itu agak ketawa, ini ada ahli bahasa tapi anaknya jin gitu ya, Ibnu Jinni. Dan alhamdulillah setelah sekian lama bisa beli buku itu ya dalam bentuknya yang agak laks ya, walaupun sekarang sudah banyak bentuknya PDF. Jadi perdebatan di seputar istilah ini menjadi penting karena itu menandai perkembangan keilmuan. Kalau kita lihat dalam perspektif ilmu hadis, sanad keilmuan linguistik ini sebetulnya bisa nyambung sampai ke Rasulullah itu ya. Mengapa? Karena
awal mula kemunculan dari ilmu-ilmu bahasa Arab, khususnya nahwu, itu kan terkait dengan pembacaan Al-Quran yang mengalami lahan, mengalami kesalahan, terutama yang dilakukan oleh non-Arab ya. Maklum pada waktu itu Quran tidak bertitik, tidak berharokat, atau tidak ada syakalnya. Sudah begitu hurufnya model dulu, bukan seperti yang sekarang. Jadi saya kira akan menarik kalau linguistik Arab ini didekatkan dengan sumber aslinya, didekatkan dengan sanad keilmuan historis dan historisnya. Kira-kira seperti itu yang saya ingin tegaskan ya. Kemudian berikutnya, ini ulasan dan kritik, saya berusaha untuk tidak mengulangi yang ada. Saya hitung kembali marodi yang tempoh hari waktu itu saya komentari 13, ternyata ada 14 sekarang. Dari 6 halaman daftar pustaka itu maroji yang berbahasa Arab hanya ada 14. Ya karena saya posisinya disuruh membedah ya, saya coba membedah dengan ilmu kalau dalam hadis buat adil kira-kira gitu, berusaha untuk berlaku proporsional dan objektif kira-kira itu. Padahal kalau saya lihat, saya tadi mencoba ini aja, ya sekedar lihat-lihat di koleksi saya itu banyak sekali. Ada misalnya di Rosat Ilmu Lughah, ini ada saya tunjukkan nih, Al-Wasfi wa Tarikhi wal Muqaron. Ada ini buku dari Maroko ini yang ditulis oleh Muhammad Al-Awrawi, Al-Lisaniyat An-Nisbiyah wa Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Ada lagi apa ini? Al-Lisaniyat wa Didaktik. Nah, ini terkait dengan yang terakhir itu, pembahasan linguistik edukasional. Ada nanti yang spesifik, misalnya ilmu dalalah, ilmu makna. Kemudian dari sisi metodologi, misalnya ada manahij al-bahas fil lughah wal ma'ajin. Kemudian muskilat al-lughah wa tatub fi dawi ilmu lughah an-nafsi. Masih banyak ini di sini. Dan yang tidak kalah pentingnya, nanti ada salah satu masukan dari saya, tokoh-tokoh linguis Arab itu kurang mendapat tempat di buku ini. Hemat saya, kita mungkin ya perlulah disinggung sebagian, misalnya Al-Khalil, Sibawai gitu ya, itu masuk itu, atau Al-Mubarrid ya, dia punya buku, saya punya ini ya, tapi sudah ditahqiq ya, Al-Kamil fil Lughah wal Adab. Kemudian nanti khosoisnya, kemudian yang ditulis oleh As-Suyuti ya, Al-Muzhir fi Ulumil Lughah, itu jauh mendahului Ferdinand de Saussure atau mendahului siapa, John Rutherford ya, yang punya aliran London atau teori kontekstual dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, sebetulnya ilmu-ilmu linguistik yang ada di Barat itu juga kemudian, kalau boleh kita sebut atau kita tegaskan, dikonstruksi atau direkonstruksi dan dicoba diintegrasikan dengan turos ya. Itu yang kemudian dilakukan oleh misalnya saja ini ya, Tamam Hasan dalam bukunya misalnya ini Istihadat Lughawiyah. Ini penting ini. Istihad linguistik itu ada. Yang orang Barat mungkin tidak melakukan istihad. Kemudian diperbarui dan dilengkapi dalam bukunya ini, Al-Fikru Al-Lughawi Al-Jadid. Ya. Sebelumnya dia punya buku yang paling monumental dan dulu banyak mempengaruhi kajian linguistik secara umum itu adalah Al-Lughah Al-Arabiyah Ma'naha wa Mabnaha. Di situ saya kira kajiannya sangat komprehensif ya, walaupun mungkin ada yang mengkritik ya, bagi yang sudah dalam tanda petik post-strukturalisme, buku itu terlalu bermadhab atau berorientasi strukturalistik ya. Ya nggak apa-apa lah itu karena memang hidupnya di masa itu. Kemudian nanti buku ini juga lumayan nih, Al-Maqalat fil Lughah wal Adab ya. Selain daripada itu, saya melihat buku-buku yang terkait terutama dengan yang dikembangkan di buku Satroyani mestinya nanti terkait dengan ini, An-Nadhariyah Al-Lughawiyah wa Nafsiyah fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Sebelum ini juga ada buku misalnya yang ditulis oleh Abduh Ar-Rajihi, Ilmu Lughah At-Tatbiqi wa Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Lalu buku yang banyak menginspirasi linguis Arab modern itu adalah buku terjemahan yang ditulis oleh, kalau di sini di terjemahannya itu saya pikir Haji itu, kan disingkat H ya, Douglas Brown ya, itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan
sebetulnya lebih awal diterjemahkan bahasa Arab. Itu pun ada dua versi terjemahannya, ada yang diterjemahkan oleh Abdul Ar-Rajihi dan ada yang lain, saya lupa nih, yaitu Usus Ta'allum Al-Lughah Al-Arabiyyah wa Ta'limuha. Ini buku babonnya ilmu lughat tatbiki saya kira. Kemudian di era yang agak lebih belakangan muncul buku-buku yang menghubungkan, mempertautkan teori-teori modern dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebut saja misalnya An-Nadoriyah Al-Binaiyah, yaitu konstruktivisme ya, teori konstruktivisme dan aplikasinya wa tatbiqatu fi tadrisi al-lughah al-arabiyyah. Yang tidak kalah pentingnya menurut hemat saya adalah mungkin tadi sebagian diusulkan bagaimana buku-buku seperti yang ditulis oleh Pak Dr. Ahmad Royani dan Pak Erta Mahyudin itu juga berusaha untuk bisa memantik atau memberi perspektif gitu ya, isu-isu persoalan-persoalan kontemporer seputar linguistik. Saya kira itu bisa ditemukan atau bisa dibaca misalnya di buku Afaq Jadidah fi al-Bahats al-Lughawi al-Mu'asir gitu ya, al-Mu'asir ya. Dan masih banyak lagi, saya tidak bermaksud untuk memamerkan ini, cuman hanya ingin menunjukkan bahwa 14 rujukan itu menurut hemat saya yang berbahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggris saya nggak persoalkan karena judul besarnya kan bahasa Arab ya. Itu masih kurang. Apalagi kalau kita buka di buku Maktabah Safiyah yang walaupun agak klasik bukunya tapi masih sangat banyak tentang itu. Baik yang ditulis oleh Muhammad As-Sa'ron, ditulis oleh Mahmud Fahmi Hijazi, dan buku-buku terjemahan dari bahasa Jerman atau bahasa Arab ke dalam bahasa Jerman yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lanjutannya ruang lingkup bahasan buku linguistik ini cukup memadai yang tadi disebut sebagai komprehensif ya, sebagai pengantar ya. Namun ada beberapa bahasan yang tampaknya belum disinggung, yaitu sejarah linguistik Arab. Kalau bisa sih dimulai dari masa ini ya katakanlah masa perkembangan awal Islam itu, tapi singkat gitu ya. Dan studi Al-Quran, saya kira satu poin yang selalu saya ingat dari buku siapa namanya Ramadan Abdul Tawab itu kan ada judul ya, Laulal Quran maka nanti dirasatil Arabiyyah. Kalau saja tidak ada Quran mungkin nggak ada studi bahasa Arab termasuk studi linguistiknya, studi balaghah, nahwu dan seterusnya. Buku ini juga kurang mengeksplorasi kekayaan khazanah intelektual atau turas dan karya linguis Arab modern. Tadi saya menyebut karya-karya Tamam Hasan itu sebetulnya sangat layak untuk menjadi tambahan ya. Di samping muridnya ya, Mukhtar Ahmad, Muhammad Ahmad Mukhtar. Kalau yang agak klasik saya kira seperti Ibnu Jini itu wajib muncul itu ya, Al-Khosais ya. Kemudian Al-Muzhir fi Ulumil Lughah, As-Suyuti, Fiqhul Lughah di masa awal, ada karya As-Sa'alabi, ada karya belakangan Abdul Ar-Rajihi dan lain-lain. Saya kira itu hanya masukan lah, mudah-mudahan nanti dipertimbangkan gitu. Apalagi kalau kita lihat ini saya ngutip dari Pak Mujia Raharjo, mantan Rektor UIN Malang. Ini bisa dikembangkan lagi. Saya kira peta konsep yang dia buat ini sudah cukup komprehensif. Jadi linguistik ini termasuk ilmu yang lincah kalau boleh kita katakan, karena bisa bisa dimanfaatkan, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan ilmu yang lain, sehingga kategori besarannya nanti ada ilmu lughah al-am atau an-nadori, lalu ada ilmu lughah at-tatbiki ya, applied linguistic ya. Mulanya mungkin hanya mempelajari yang 4 ini biasanya ya. Kalau dilihat dari segi sistem ya, ada fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Saya melihat ini ada yang agak kurang dibahas mungkin di leksikologi ya. Kalau di buku Pak Abdul Khair itu kajian atau penelitian linguistik itu antara lain dimasukkan juga sebagai salah satu sistem ya selain yang 4. Kemudian nanti perjumpaan linguistik dengan berbagai ilmu itu juga menarik, walaupun ini tidak harus dituntaskan di situ karena nanti harus jadi buku tersendiri, misalnya
linguistik, antropolinguistik, politik linguistik, ekonomi linguistik, neurolinguistik, dan lain-lain. Saya kira kita tidak akan banyak bicara di soal ini, itu sudah sebagian sudah disebut oleh Pak Roy dan Pak ya. Sedikit lagi, pengembangan dan penyempurnaan. Nah, saya kira yang pertama ini teknis ya, sejumlah salah ketik dan cetak seperti penulisan. Ini nggak tahu, ini mungkin perlu diduga ketika copy paste membetulkan sesuatu itu muncul di beberapa ini. Jadi MA-nya itu besar, AL-nya besar, ini juga muncul, LK-nya juga besar itu di referensi ini. Nanti silakan saya tadi hanya ngelihat sepintas, ini ada yang begini nih. Saya duga waktu finishing atau finalisasi melakukan copy paste untuk semua sehingga nyasarnya ke yang lain gitu ya. Penulisan Tamam Hasan ini kurang M1, kurang S nih. Jadi Tamam Hasan, ada tasdidnya itu, dua-duanya ya. Jadi mubalaghah itu ya. Ini juga perlu ada konsistensi dalam penulisan transliterasi. Saya melihat mungkin pedoman transliterasi itu belum ada. Jadi soal panjang pendek, soal penggunaan misalnya hison itu mau SH apa S titik di bawah itu perlu diseragamkan atau perlu dikonsistensikan. Kemudian kontekstualisasi dengan kebahasarapan, baik dari aspek sejarah, keilmuan, dan contoh-contoh itu juga perlu dikembangkan. Karena apa? Karena ini judul besarnya bahasa Arab ya. Metode linguistik di buku sudah dijelaskan. Cuman dari segi urutan saya lihat dari beberapa buku ya, yang saya baca itu dimulai dari deskriptif dulu, dari wasfi dulu, historis, komparatif, baru konstruktif. Kalau tidak salah di buku ini urutannya nggak begitu, saya tadi baca sepintas ya. Jadi akan lebih lengkap lagi ini masukan jika diuraikan isu-isu dan masalah kontemporer yang terkait dengan linguistik, sehingga kalau nanti ada mahasiswa yang baca, tertarik untuk mendalami dan meneliti lebih lanjut isu ini misalnya. Sebagai contoh misalnya nanti bisa dikaitkan dengan linguistik korpus itu yang muncul ya, linguistik text. Nah, itu ada bukunya ini, saya punya itu judulnya ini. Ada berapa cuman saya belum ketemu. Ada ilmu lugotin nas gitu. Kemudian ada ilmu teks itu sendiri juga ada, ilmu nas. Jadi ini sudah jadi ilmu ya. Teks itu ada ilmunya, ilmu nas gitu ya. Ada mungkin ke depan juga ada lugawiyatul hubbi gitu ya, linguistik cinta itu. Bagaimana bercinta dengan menggunakan bahasa yang indah dan mempesona itu. Saya kira perlu itu. Karena apa? Karena saya lihat kalau kita cermati perkembangan yang ada di dunia teknologi saat ini, terutama di media sosial, ternyata mereka-mereka yang berkuasa ini kan di branding oleh para buzzer-buzzer yang ya ada yang kalau kepada lawan tuh menggunakan bahasa yang kasar, sadis, membunuh karakter dan sebagainya, tapi kepada yang dibela itu mati-matian puja-pujiannya, kira-kira begitu. Saya kira di situ perlu itu nanti suatu saat muncul linguistik politik atau politik linguistik gitu ya. Linguistik kognitif, linguistik komputasional, komputer gitu ya. Tadi sudah disebut forensik, termasuk juga saya kira linguistik doa. Linguistik doa ini suatu saat mungkin harus dikembangkan dan sudah jelas ada. Doa yang maksurat dari Quran dan Sunnah itu dari segi formulasi bahasanya saya sudah mulai mencermati dan saya punya buku yang agak tebal judulnya Maknizuz Doa. Itu saya lihat wah ini menarik juga dari jadi sebuah buku ini ke depan ya. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ya mengotak-atik dan menjadikannya buku ya. Jadi sebagai contoh begini, tadi saya menjelaskan soal doa itu tidak mesti berisi permintaan. Pengakuan dan pujian itu kadang-kadang sudah cukup sebagaimana yang dimunajatkan oleh Nabi Yunus ketika berada di Fidulumatin Salas dalam 3 kegelapan ya. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan yang dalam, dan gelapnya malam yang kelam. La ilaha illa anta, pengakuan itu. La ilaha illa anta subhanaka, pujian. Inni kuntu minadz dzalimin, pengakuan. Nggak minta ya Allah ampuni, ya Allah aku selamatkan, nggak cukup itu. Doanya Nabi Adam ketika diusir dari surga, agak kasar ya bahasanya diusir ya, diturunkan dari surga
Cukup Rabbana dzalamna, pengakuan tuh anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, agak ada sedikit ngancem gitu ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi tidak minta Robbighfirli, enggak begitu. Tapi nanti dalam konteks yang lain ada juga yang doa panjang, isinya adalah puji-pujian dan pengakuan, seperti doa ketika kita selesai melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud gitu. Misalnya Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi, itu pengakuan semua dan pujian semua ya. Baru nanti agak di belakang gitu ya, setelah setelah kita membuat pengakuan dan pernyataan sikap, kira-kira begitu ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika tahakamtu. Baru satu aja kalimat, faghfirli. Cuman segitu. Nah, saya melihat ini perlu ada sentuhan linguistik tersendiri, misalnya linguistik khusus, linguistik doa. Doakan dan saya bisa menulisnya. Oke, saya lagi mendalami itu ya. Baik, itu beberapa pengembangan dan penyempurnaan yang saya harapkan. Yang terakhir, poin saya adalah, dan ini khususnya untuk mahasiswa, untuk para kaji linguistik, kajian linguistik Arab itu penting dan menarik ya. Dasarnya umum saja sebetulnya. Pertama, semua ilmu pada dasarnya penting dan menarik. Jika dikaji, dipahami, dan ditekuni, kuasai dengan sebaik-baiknya. Khusus untuk linguistik Arab, yang pertama saya melihat sejarah dan tradisi linguistik Arab itu tidak dapat dipisahkan dari studi Al-Quran dan Islam pada umumnya. Karena ulama-ulama di masa itu keilmuannya itu sudah lintas. Ada yang menguasai qiraat secara umum, kemudian ilmu bahasanya, fikihnya, akidahnya, balaghahnya, nahwunya, dan semuanya. Linguistik sebagai alat atau media atau tools dan sekaligus sebagai substansi keilmuan yang di dalamnya itu ada metodenya, ada perspektifnya, ada analisisnya, itu sangat penting untuk memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bahasa, khususnya PBA. Saya merasa ketika kita memiliki alat, sebut saja linguistik sebagai alat di sini, kita sebenarnya tinggal menggunakannya. Untuk apa alat itu akan kita gunakan? Ketika kita belajar logika sebagai ilmu alat, itu juga sangat penting, misalnya untuk pengembangan wacana keilmuan, pengembangan karya akademik, dan sebagainya. Coba misalnya kalau kita cermati ya, dan saya suka mencermati ya, tulisan banyak orang, sebetulnya substansinya nggak jauh beda, hampir sama dengan yang mungkin pernah kita baca atau pernah kita tulis. Tapi cara mengemasnya, cara membahasakannya, itu yang kemudian membuat menjadi menarik, menjadi unik dan layak untuk katakanlah kalau sebuah tulisan itu harus dimuat di media, layak dimuat, kira-kira seperti itu. Saya mencermati seperti itu, sehingga saya berusaha misalnya dalam menulis ya di koran-koran misalnya, sebetulnya isinya ya aja lah kalau boleh saya katakan apa adanya, tapi bagaimana mengemasnya, bagaimana membuat judul itu menarik, bagaimana membuat judul itu punya pesan yang dalam, itu memang harus memanfaatkan ilmu ini, ilmu linguistik, ilmu logika, dan sebagainya. Tulisan saya yang kapan ya, sebetulnya isinya nggak jauh beda dengan yang sudah pernah mungkin disampaikan oleh Yusuf Mansur, oleh Agim, oleh yang lain ya. Saya kemas misalnya meraih keberkahan rizki misalnya. Ya kalau kita baca buku tentang itu mungkin sudah banyak. Tapi bagaimana mengemasnya, bagaimana meramunya, bagaimana mensistematisasinya, itu diperlukan linguistik ini ya. Kemudian linguistik itu mungkin seperti jiwa dan nafas kehidupan manusia. Karena apa? Karena linguistik hadir dalam semua aspek kehidupan manusia. Tadi saya sudah menyebut beberapa contoh. Ternyata doa yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah itu tidak luput dari, kalau kita lihat dari perspektif linguistik, dari kedalaman mana, dari
kalau boleh kita katakan bagaimana cara merayu Tuhan, cara mempengaruhi Tuhan, kira-kira seperti itu dengan menggunakan bahasa. Esensinya kan kita minta ampun misalnya, tapi ungkapannya itu kadang-kadang lebih banyak kalau bahasa kerennya itu ngegombalnya gitu ya, merayunya, memujinya, kira-kira begitu. Sebut saja misalnya doa Sayyidul Istighfar, itu rayuan kita lebih maut sekali kepada Tuhan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'. Pengakuan semua itu. Wa abu'u laka matika alayya wa abu bidzan. Baru mintanya dikit tuh, faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Jadi ini saya kira menarik hal-hal seperti ini untuk kita jadikan dalam bahasa saya. Linguistik bisa menjadi perspektif kita dalam melihat sesuatu. Linguistik bisa menjadi alat analisis, bisa menjadi pisau analisis, dan sekaligus bisa menjadi metode penelitian ya, kalau penelitiannya terkait dengan persoalan-persoalan kebahasaan. Linguistik Arab itu juga sekaligus merupakan legasi keilmuan para ulama kita yang sanad keilmuannya perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Ya. Jangan sampai terputus ya. Kalau saya coba lihat, saya lacak dari berbagai sumber, sebetulnya poros keilmuan linguistik ini di Timur Tengah itu adanya terutama di Mesir, di Kuliah Darul Ulum, Universitas Amerika ya, Jami'ah Al-Qahirah, Jami'ah Al-Qahirah ya, bukan di Al-Azhar ya, mungkin di Al-Azhar tetap ada ahlinya, tapi yang banyak mengembangkan dan melahirkan linguis modern itu di sana, di itu. Nah, tadi Bu Dekan menyebut Prof. Mahmud Yunus, itu alumni sana, kuliah jadi sanadnya nyambung ke situ. Kuliah Darul Ulum itu, Mahmud Yunus, penulis kamus pertama ya, As-Sohibi, kemudian dilanjutkan dengan Kamus Bahasa Arab Indonesia itu ya. Lalu yang masih semasa dengan itu ada mantan rektor kita di masa lampau, yaitu Profesor Bustami Agani. Pernah saya tulis juga biodatanya. Itu juga alumni sana, bahkan termasuk alumni pertama itu di bidang bahasa dan sastra Arab. Jadi kalau nyambungnya ke situ ya, kalau di kalangan masyarakat Timur Tengah, saya kira ahli-ahli linguis dari jebolan sana, Mahmud Fahmi Hijazi ya, Mukhtar Umar, atau sebutnya lagi misalnya Abdul Wahid Wafi dan sebagainya, itu kira-kira kalau boleh kita sebut itu punya jaringan atau jaringan keilmuan dan poros keilmuan yang sangat mapan di sana. Saya kira ke depan kajian linguistik Arab di Indonesia ini memang perlu lebih dimapankan lagi, walaupun saya belum melihat ada jurusan khusus ya. Mungkin suatu saat perlu ada jurusan linguistik Arab gitu misalnya ya. Yang ada kan baru linguistik umum ya, terutama mungkin di UI ya, kemudian yang terakhir, bahasa sebagai sistem ya, secara linguistik meliputi ya, di buku ini sudah ada semua, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Nah, mungkin leksikologi perlu agak disinggung dan dikembangkan karena kita pionir di bidang ini. Jadi ketika menyebut kamus, maka ini pernah saya tulis juga di koran waktu itu, koran apa ya, saya lupa, dan di sebuah majalah, linguis Arab pertama itu adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi yang wafat pada 170 Hijriah. Dan sistem penelitian beliau untuk menghasilkan kamus itu sudah mendahului sistem-sistem penelitian atau metode penelitian modern. Dia melakukan semacam, kalau boleh kita sebut, grounded research, dengan mendatangi, dengan bergaul, dengan hidup bareng dengan orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab di pedalaman, untuk bisa menemukan dan memverifikasi otentisitas, keorisinalan kosakata yang digunakan. Ini luar biasa sebetulnya kalau kita kaji dari sisi itu. Artinya linguistik itu sebetulnya kalau boleh kita katakan lebih lekat dengan dunia lebih lekat dengan keilmuan Islam itu sendiri daripada Barat. Kita udah terlanjur ini saja sama ya, ketika bahas semantik itu selalu tokoh pertamanya itu adalah siapa itu, Brial yang dari Prancis itu, atau sosiologi ya, ketika dulu saya S1 belajar sosiologi, Auguste Comte. Padahal kita punya
Ibnu Khaldun ya, punya tokoh-tokoh yang lain. Nah, mari kita dengan spirit integrasi dan mungkin juga ditambah interkoneksi dan mungkin juga transdisiplin keilmuan, kita coba dekatkan lagi benang yang sempat terputus, benang keilmuan yang sempat terputus ini agar jangan sampai yang ada di benak mahasiswa kita, linguistik itu mesti Ferdinand de Saussure gitu. Mesti itu. Yang dulu ada orang baca Ferdinand de Saussure gitu. Jadi saya kira ini penting ya, supaya kita tidak kehilangan legasi dan sanad keilmuan masa lalu kita. Terakhir sebagai epilog, ya terlepas dari beberapa kekurangannya, pasti ya siapapun yang nulis buku pasti ada kekurangannya. Buku ini tetaplah merupakan karya akademik yang patut diapresiasi dan dijadikan sebagai rujukan atau referensi terutama bagi mahasiswa yang mempelajari dan menekuni linguistik Arab. Jujur dan sekaligus bersyukur ya, saya banyak belajar dari buku karya Arem ini, Mas Royani dan Herta Mahyudin, yang memang membuat saya marem. Ada yang paham nggak bahasa Jawa marem itu? Marem itu ya senang, ya tenang, ya pokoknya puas lah. Bukan merem. Nah, jadi ketika baca buku ini saya nggak bisa merem ya. Artinya nggak membuat orang ngantuk, kira-kira begitu. Jadi nama Arem, Marem, dan Merem itu saling berkaitan ya, tapi dengan konotasi yang seperti saya jelaskan tadi. Sebelum dicetak dalam jumlah banyak lagi atau dicetak ulang, disarankan untuk diedit ulang dan dilengkapi dengan indeks karena belum ada ya. Karena di samping masih banyak kesalahan ketik, juga masih perlu dilengkapi aneka referensi berbahasa Arab sehingga bobot bahasa Arabnya menjadi lebih proporsional dan mencerminkan ukuran font Arab, bahasa Arab dalam cover, kan lebih gede kan? Interkoneksisasi dan kontekstualisasi bahasa Arab dalam buku ini dengan teori-teori linguistik, insya Allah menjadikan buku ini lebih unik dan menarik. Jadi perlu lebih diperbanyak lagi ya contoh-contoh Arabnya atau kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu mutakhir seputar perkembangan linguistik Arab. Saya mengusulkan agar di bagian akhir setiap bahasan tidak hanya soal latihan yang dijadikan sebagai instrumen pengukuran penguasaan materi secara kognitif, tapi juga mungkin perlu dilengkapi dengan narasi pemantik dan isu-isu kelebihan K ya, kontemporer yang menarik dan layak dikembangkan menjadi bahan riset atau penelitian dan publikasi ilmiah. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai pembedah. Kalau ada yang ternyata diulangi ya mohon maaf. Terima kasih. Matur nuwun, hatur nuwun, arigato gozaima mashita, gitu ya. Itu bahasa Jepang ya. Kemudian gamsa hayo, bahasa mana itu Korea, tasyakur, bahasa Turki, sukriye, bahasa Urdu, thank you, gracias, Spanyol, Filendang, bahasa mana itu Jerman, dan yang terakhir itu adalah hopung kalau untuk orang laki-laki kaptu bahasa Thailand. Syukran jazilan ala husni imamikum wa musyarakatikum ma'ana fi hadin nadwah wa jazakumullahu khaira wallahu waliyut taufiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan fi bidha'i mardatir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau alhamdulillah tadi sudah kita dengar bersama-sama ya pemaparan dari beliau yang sangat luar biasa. Terima kasih Profesor yang kita doakan bersama. Semoga cepat menjadi Profesor Muhammad Abdul Wahab secara resmi. Kemudian Amin. Ya, baik. Kemudian selanjutnya mengingat waktu yang sangat terbatas, jadi kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, namun mohon maaf karena waktunya yang terbatas, kita hanya akan mengambil beberapa pertanyaan saja. Oke, di antaranya adalah yang pertama, ada pertanyaan seperti ini, Ustaz. Kalau bahasa Arab identik dengan Islam, namun untuk di linguistiknya juga gitu. Namun untuk bahasa Inggris dan lain sebagainya tidak selalu diidentikan dengan Bible, kemudian juga dengan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian untuk menggali itu tadi sempat disinggung juga oleh Dr. Mumbib Abdul Wahab bahwasanya kita perlu ada interkoneksi. Nah, kemudian ada pertanyaan yang muncul dari para peserta tadi, apakah di Indonesia ada semacam komunitas yang khusus bergerak di bidang linguistik Arab, karena ternyata ada banyak sekali rekan-rekan kita, peserta-peserta kita yang hadir hari ini yang sangat tertarik untuk sama-sama bergabung di komunitas tersebut, seperti itu.
Untuk pertanyaan yang pertama ini mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh pemateri kita, kemudian juga nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Wildan dan juga Dr. Muhammad. Silakan. Ya, baik. Pak Arem. Menarik ini ya. Buku Arem ya. Ya, apa marem, tidak merem ya. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Prof. Mubin. Ya. Itu bagian dari linguistik juga itu. Iya, juga itu ya. Apa namanya? Psikologi ya. Terima kasih Prof. Mubin yang sudah memberikan bedahan yang luar biasa, dan juga Dr. Wildan ya, Dr. Wildan yang juga memberikan uraian pembanding ya, yang sangat bermanfaat buat kami ya. Ya, tadi ditanyakan bahwa apakah ada komunitas ya di Indonesia ya untuk kajian linguistik Arab ya. Ya, untuk ini saya bawa alam ya, sepertinya kalau untuk khusus untuk kajian linguistik Arab ya, mungkin ini ya kalaupun ada mungkin belum berjalan secara maksimal ya. Ada tentunya di sini ada Ittihadul Mudarisin ya, Ittihadul Mudarisin yang dimotori juga oleh Prof. Mubin ya, yang tentunya juga sebenarnya bergerak di kajian bahasa Arab atau pengajaran bahasa Arab ya. Namun mungkin kalau untuk kalau melihat karya-karyanya ya yang bisa dimanfaatkan, saya kira belum diatur atau belum laksanakan secara maksimal ya gitu. Tentunya kita berharap bahwa komunitas yang di Indonesia ini, komunitas kajian linguistik Arab seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Prof. Mubin ya, itu bisa terwujud ya. Sehingga nanti bisa menghasilkan berbagai macam kajian kayak tadi linguistik doa ya, menarik sekali ya, linguistik politik ya, itu menarik sekali, sehingga banyak karya-karya yang bisa dinikmati oleh pemerhati dan cinta linguistik Arab. Ya, saya kira itu normal. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian mungkin ada tambahan dari Pak Mubin dan juga Pak Erta ataupun Bapak Wildan, Taufik. Baik, izin ikut serta. Terima kasih. Terima kasih sangat besar kami sampaikan untuk masukan-masukan dari Pak Dr. Wildan, begitu juga dari Prof. Mubin. Ini memang alhamdulillah apa yang menjadi bagian dari kesadaran bahwa titik lemah yang bisa kita tingkatkan dari buku tersebut ada solusinya. Insya Allah ini akan silaturahimnya akan semakin berlanjut ya, terutama untuk istifadah dari maroji yang tadi disebutkan. Terima kasih Prof. dan Pak Wildan. Baik, merespon pertanyaan yang tadi disampaikan, walaupun saya berkaitan dengan ini mau tidak mau, ada tentang Al-Quran identik dengan Islam, kemudian dengan bahasa Arab, bagaimana dengan yang lain ya, kan khawatir nanti masuk di dalam persoalan penodaan dan penyimpangan agama ya, karena memang bukan ahlinya, tapi ini ingin kami sampaikan, ini di forum kita bersama. Memang karakter Al-Quran tadi laulal Quran nama kanatil lughah Arabiyah itu, bahwa memang posisi Al-Quran, Islam, dan bahasa Arab itu posisinya tidak disamai oleh bahasa lain, oleh agama lain. Ya, secara sederhananya ingin mengatakan begitu.
Al-Quran bisa diverifikasi keaslian dan sumber aslinya. Kita tidak tahu bagaimana dengan kitab suci yang lain. Apakah kemudian nanti gara-gara itu kemudian kitab suci ada yang menyebutnya fiksi atau ada punya nilai fiksinya, itu soal lainnya. Tapi memang karakternya sejak awal kita memahami dalam posisi yang berbeda. Misalkan saja dulu ya, ini hasil pemahaman sedikit, Pak. Ketika kita membandingkan, memposisikan Al-Quran dan mohon maaf misalnya dengan Injil, misalnya, dengan Bible yang kita pahami itu, kalau dulu sebelum membaca lebih lanjut mungkin saya salah, tapi posisinya bahwa dulu ada saya seolah-olah memposisikannya sama antara Al-Quran dan Injil yang versi ini ya. Ternyata ada Injil dalam pemahaman umat Islam sebagai bagian dari kitab suci yang dipahami, tapi ada juga Injil dalam pemahaman penganut agamanya yang kemudian nanti ada kata Bible dalam penganut agamanya. Kalau misalnya kita sebut dengan ada Injil Markus, Matius dan sebagainya, kalau dalam pemahaman saya itu kan lebih cocok setara dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai dan jadi posisinya berbeda. Jadi posisinya berbeda. Al-Quran yang kita pahami tidak seperti yang tadi. Karena posisinya yang berbeda, maka penyikapan umat beragama terhadap kitab sucinya juga berbeda. Dalam arti bahwa kita meyakini bahwa Al-Quran adalah dari maknan, dan secara makna dan secara teks itu adalah munazzal, itu adalah wahyun. Jadi adalah wahyun. Sedangkan kalau posisi agama yang lain itu tidak. Itu kan pada kitab sucinya di suciannya itu terletak pada makna yang dikandungnya, tidak pada kata-kata, tidak pada teksnya ya, tidak pada teks. Kalau bahasa itu tidak hanya pada makna, bukan pada bentuknya. Bentuk dalam arti yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat gitu ya, bisa kita lihat. Karena posisinya yang berbeda, maka sikapnya terhadap kitab suci itu berbeda. Bagi umat Islam, karena dia adalah bagian dari wahyu dan disitulah pengajaran, segala sumber pengajaran untuk hidayah, untuk ilmu, untuk segala-galanya ada di dalamnya. Maka respon umat Islam kepada Al-Quran dengan segala dengan kemujizatannya itulah yang melahirkan sekian banyak ilmu-ilmu yang lain. Maka ini jelas ya, bukan hanya masodirul ahkam, tapi masodir dari segala sesuatu bagi umat Islam, termasuk yang tadi dipertegas dengan melalui penjelasan dari Pak Mubib bahwa kalau kita rujuk sanadnya, maka ilmu lughah dalam pemahaman seperti yang kita diskusikan hari ini, sanadnya akan muttasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian memang untuk pengkajian masyarakat khusus mengkaji linguistik bahasa Arab, kita kalau di prodi pendidikan bahasa Arab memang tidak terlalu tidak terlalu besar fokus perhatian kita ke sana, karena kita lebih banyak ke bagian dari terapannya, edukasional. Yang biasanya nanti mungkin Pak Wildan bisa memberikan informasi yang lebih banyak berkaitan dengan linguistik bahasa Arab itu di teman-teman kita yang di prodi bahasa dan sastra. Biasanya seperti bahasa dan sastra perhatiannya lebih besar kepada linguistik kalau dibandingkan dengan porsinya dengan perhatian kita secara kajian akademik ya, dari secara kurikulum di teman-teman kita di prodi pendidikan bahasa Arab. Karena kita SKS-nya totalnya kan sama ya, total maksimalnya sama. Kita harus bagi-bagi lagi, ada muatan untuk metodologi dan mata kuliah sejenisnya. Ini bisa jadi kita merespon semangat tadi ya, insya Allah kami menjadi bagian darinya dengan kontribusi dari buku ini dan buku-buku yang lainnya nanti insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan, ini bisa menjadi bagian dari usaha kita untuk menggiatkan, menggeliatkan dan untuk menjadikan kajian linguistik bahasa Arab lebih dalam, lebih luas dan lebih besar lagi kapasitasnya. Terima kasih teman-teman sekalian, itu yang bisa kami berikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz Ahmad Royani juga Ustadz Erta. Kemudian ada pertanyaan lagi, satu lagi yang terakhir yang ini sempat tadi disinggung, yang merupakan harapan juga dari penulis Bapak Erta dan juga Bapak Royani. Ada yang ingin bertanya, apakah faktor
yang mempengaruhi perbedaan kesan atau rasa atau juga makna bahasa yang kemudian nanti mungkin jika menggunakan metode linguistik seperti komparatif dan lain sebagainya dapat menemukan makna ataupun rasa bahasa secara universal. Ini tadi menanyakan pemaparan dari Pak Erta yang di awal menyinggung tentang rasa bahasa Arab yang tadi disampaikan. Ada pertanyaan seperti itu, mungkin bisa langsung dijawab, Bapak. Saya ingin melengkapi tadi dan sekaligus mungkin sebagian menyinggung, nanti silakan ya ditambah oleh yang lain. Baik, saya ingin menjawab yang pertama tadi. Sebetulnya keliru kalau Injil itu kemudian identik Inggris. Karena apa? Karena Injil pertama kali diturunkan kepada Nabi Isa itu tidak menggunakan bahasa Inggris. Jelas salah satu rumpun bahasa Semit. Menurut kuliah yang pernah saya ikuti dengan almarhum Dr. Nurholis Majid waktu di Pasca itu, Injil itu pertama kali turun dalam bahasa Aramaik atau Aramiyah, Al-Lughah Al-Aramiyah, itu termasuk salah satu rumpun Semit. Sayangnya bahasa ini tidak terpelihara dan nyaris punah. Sekarang penuturnya itu hanya tinggal, mungkin bisa dihitung lah, tidak terlalu banyak. Di komunitas namanya Maklula. Maklula itu ada di Suriah. Sayang waktu saya ke Suriah itu sudah ada niat ke sana tapi nggak kesampaian ya. Dan tinggal sedikit. Lalu yang asli itu juga sampai saat ini belum ditemukan. Yang asli dalam bahasa ini ya, bahasa rumpun Semit. Nah, beberapa Injil yang ada, termasuk yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Arab itu adalah hasil terjemahan. Lebih dalam tanda petik, lebih tidak otentik lagi. Ya, ini mohon maaf nih kalau ada yang Kristen di sini. Injil ini kan baru ditulis 4 abad setelah kematian Yesus. Kalau Quran kan begitu begitu wahyu turun kepada Nabi langsung menginstruksikan kepada Zaid bin Sabit dan para penulis wahyu yang lainnya. Bahkan begitu Nabi meninggal di masa Abu Bakar atas usulan Umar, Quran sudah ditulis, walaupun belum ada harokat dan sebagainya. Mayoritas sahabat, atau boleh dikatakan semua sahabat itu hufat atau qurra bahasanya ya, hafal Quran gitu. Nah, saya ingin mencoba ini saja, ngajak ini, bandingin nih, Quran dengan Injil versi Arab. Saya punya Injil versi Arab. Ini kita lihat di Sifrut Takwin ya, atau yang sering disebut dengan Kitab Kejadian atau Genesis. Ini tulisannya gini, kalau kita baca dengan gaya Quran gak enak nih. Fil babki khalaqallahus samawati wal jadi nggak enak, beda dengan Quran nih. Ini walaupun sama-sama bahasa Arab, jadi rasanya memang bukan rasa apa ya, kalau boleh dikatakan laisa hunaka indas, baik lugawi maupun yang lain. Ini hasil terjemahan, hasil karya manusia. Dan mungkin saya ada juga Bible yang lain, versi Arab yang lain, kelihatannya juga beda-beda terjemahannya gitu. Ini seperti ini dalam bahasa Arab nih, berbagai kitab. Ini saya ambil dari websitenya Amba ya, dari gereja ortodok ini, gereja Mesir ortodok Aklan. Ya seperti ini. Oh ya, kembali ke itu tadi, saya ingin tegaskan sekali lagi, Injil tidak identik dengan Inggris karena asal usul atau bahasa turunnya kitab suci Injil itu adalah bahasa Aramea. Mestinya yang paling agak awal ya berbahasa Arab. Tapi penerjemahan Injil ke dalam bahasa Arab itu juga baru belakangan sebetulnya. Nggak seperti Quran dari awal sudah berbahasa Arab gitu. Yang kedua, masyarakat linguistik di Indonesia ini secara umum sudah ada, tapi yang ada Arabnya belum ya. Itu terutama dipelopori oleh kawan-kawan di ini ya, Universitas Atmajaya, karena di sana ada jurusan khusus linguistik dari S1 sampai S3 kalau tidak salah ya. Dan itu setiap tahun ada konferensinya. Kita di IMLA masih menampung semuanya sebetulnya. IMLA itu walaupun judulnya Mudarisil Lughal Arabiyah, kalau kita bikin konferensi itu ya ada yang tulis tentang linguistik, ada pembelajaran, ada sastra, ada budaya dan sebagainya. Termasuk juga ada ADIA, Asosiasi Dosen Ilmu Adab. Itu mungkin lebih fokus ke sastra Arab. Kita pernah dulu punya grup WA khusus kajian linguistik Arab yang digagas oleh kawan kita Pak Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya termasuk anggotanya waktu itu. Tapi entah kenapa jarang yang komentar, jarang yang isi
grup itu akhirnya dibubarin sendiri oleh Pak Syarif Hidayatullah itu, Pak Muhammad Syarif Hidayatullah. Ya saya kira kalau mau ya silakan saja nanti dibentuk dulu melalui grup atau apa, diisi, dikembangkan ya. Di ini sebetulnya banyak di website itu yang isinya tentang linguistik banyak. Cuman saya mohon maaf belum sempat mencarikan, tapi saya pernah mengunjungi satu web yang memang isinya kajian linguistik murni dan Arab gitu ya, yang cukup bagus. Silakan nanti dicari atau browsing di internet. Oleh karena itu, hemat saya kalau kita ingin mengembangkan komunitas atau masyarakat linguistik Arab ya kita bisa mulai, walaupun sebetulnya yang lebih punya otoritas itu yang alumni khusus linguistik mestinya ya. Tapi kalau kita meminati nggak apa-apa, khususnya yang linguistik edukasional di bidang pembelajaran bahasa Arab. Saya kira itu sekedar tambahan sharing saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak Wildan, Bapak Erta, dan Bapak Ahmad Royani untuk menanggapi pertanyaan kedua. Baik, mungkin tadi yang sedikit yang pertama ya, dan sama seperti Prof. Mungkin ya, itu harapan saya. Jadi ML itu karena sekupnya mungkin terlalu sempit ya untuk dosen. Ya kadang mahasiswa juga tidak masuk. Kalau IMLA kan ada ITLA ya. Yeah. Tapi itu juga sebenarnya untuk yang formal ya saja. Jadi bagi teman-teman yang umum masih belum bisa masuk karena itu harus ada daftar dulu sebagai anggota ya, dan registrasi itu secara formal. Tapi sebagaimana yang Ustadz tadi sebutkan untuk di online mungkin ya, komunitas online secara umum misalkan di medsos ya, itu banyak ya sekarang dan saya pernah ya dulu sebenarnya mahasiswa yang buat waktu saya di Malang itu grup Pikir Lugo, sebenarnya itu grup kuliah, tetapi lumayan banyak, tetapi karena saya sedikit materi yang saya posting itu kemudian akun Facebook saya juga ada yang ngehack, jadi itu hilang gitu grup itu. Padahal itu kalau tidak salah sudah hampir se-Indonesia ya, mahasiswa YN, UIN, dan PTKIN lah gitu. PTKI itu sudah pada masuk, sampai pernah ada yang dari Malaysia itu dulu. Ada mahasiswa Malaysia, saya chat seperti itu, tapi ya itu karena akun utama saya dihack, jadi grup itu tidak ada sama sekali. Mungkin harapannya mudah-mudahan di sini Prof. Mubib bisa mempelopori juga ya untuk MLA ya, masyarakat linguistik Arab gitu ya, dan mungkin saya bisa ikut bergabung gitu. Kemudian yaitu untuk identik dengan bahasa Arab ya, mungkin kalau pandangan saya karena dalam Islam ritual itu ya, ibadah itu semua hampir dengan bahasa Arab ya, ibadah madoh terutama ya, terus yang madoh juga untuk doa-doa pembuka mulai salam kemudian ditutup dengan doa itu sudah bahasa Arab. Jadi kuat sekali ya gitu ikatan gitu dengan bahasa Arab, identik bahasa Arab dengan bahasa agama. Ya, makanya sedikit salah saja gitu bicara dan sebagaimana mengatakan Al-Fatihah misalkannya, mohon maaf saja misalnya itu. Padahal itu sebenarnya sosiologistik gitu ya, Bapak Ibu ya. Kata Al-Fatihah itu tidak bisa disalahkan kalau memang di satu komunitas misalkan ya, mohon maaf misalnya di Jawa itu pengucapan H itu sulit ya. Tapi untuk yang kelahiran kira-kira tahun 50 ke sana ya, kata teman-teman saya yang dari Jawa itu sulit, termasuk katanya dulu zaman-zaman para wali itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, makanya nama Abdurrahim gitu, nah, terus Ngalimin gitu. Itu di Jawa ya laki-laki yang kelahiran tahun 50 ke sana atau 60 ke sana itu rata-rata nama-nama itu. Itu karena itu dialek gitu, itu namanya dialek ya, masuk kajian sosiologistik. Dan itu sebenarnya harus disampaikan gitu ya. Dan terus dikembangkan ya, jadi supaya paham itu, jadi tidak preskriptif lagi tapi sudah deskriptif apa adanya gitu. Baik, kemudian untuk yang pertanyaan kedua tentang faktor memberikan rasa bahasa dan makna ya, kesan ke bahasa itu sebenarnya apa ya, itu budaya ya yang mempengaruhi gitu. Contoh paling sederhana misalnya, saya punya teman keturunan Jawa, Jogja, tapi sudah lahir di Bandung gitu, jadi bapak ibunya Jogja. Pas saya di Malang ya, saya sedikit belajar bahasa Jawa, saya pas
nyapa di sosmed itu apa bahasa agak kasar ya, sampean waras mas gitu. Sampean waras mas gitu kan, di Jawa mungkin biasa ya waras itu memang tidak ada ini ya, sampean waras mas gitu. Tapi karena rasanya sudah rasa Sunda itu berbeda gitu. Kata waras itu ente waras itu gitu ya, kalau di Sunda kan gitu, ente nya gitu, ente cager atau sehat tidak itu ya. Jadi waras, jadi akhirnya tersinggung juga gitu. Kok saya jadi begini. Nah itu jadi faktor rasa itu dipengaruhi budaya gitu ya. Ya makanya nama-nama Arab ya cenderung kita kalau kita punya nama anak itu bernama nama Arab itu kesannya positif gitu ya, Islami gitu ya. Walaupun misalkan kadang-kadang ya kita ada sembarangan juga ya gitu kan. Gitu kadang-kadang orang gitu ya. Tapi mohon maaf ya, ini sedikit kasus tapi real ya, di Bandung itu saya pernah lihat kaos-kaos yang itu yang itu agak nyeleneh ya. Kata-kata syaiton betul tulis dalam bentuk Arab itu dan di sablon gitu. Saya menemukan banyak anak yang itu. Tapi akhirnya sempat juga termasuk alumni Sasa Arab ya, dari teman-teman Sasa Arab di Bandung itu ada buat percetakan kaos, kemudian dia buat lagi tandingannya. Syukur, sabar, kemudian nama-nama sahabat gitu ya. Umar bin Khattab, terus sampai sekarang banyak ya yang cukup tren gitu, nama-nama sahabat kemudian sablon. Nah itu sebenarnya itu budaya ya yang kemudian di kita bahwa kadang identik Arab itu dengan itu. Tetapi kalau dengan main-main seperti itu, nah itu dan yang paham gitu ya, yang paham. Nah itu jadi berbeda ya. Berbeda. Gitu. Jadi untuk rasa bahasa dan makna biasanya dipengaruhi budaya. Kalau kita sudah merasa Arab ini Islami, tapi kita juga harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jadi jangan menamakan anak dan ada di Quran Al-Ankabut Al-Ankabuti ya, jadi Spiderman. Nah itu tidak ini ya, tidak pas gitu. Jadi di Quran kan jadi tidak semua nama di Quran itu nama untuk identik dengan simbol yang baik. Ada juga kan kalau nama Fir'aun gitu kan, terus juga Korun gitu misalnya, atau itu nama-nama setan itu kan itu tidak negatif itu ya sudah. Jadi nama-nama yang positif. Makanya di sini linguistik Arab ya, mungkin tugas-tugas para linguistik Arab untuk mengarahkan masyarakat ke penggunaan bahasa Arab dengan benar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Leo dan Taufik. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua ada tambahan lagi dari Bapak Erta dan Bapak Ahmad Rayani atau Bapak Muhib sebelum kami tutup untuk sesi tanya jawabnya. Cukup dari saya. Baik. Alhamdulillah itu tadi pemaparan dari para guru-guru kami dan juga pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta. Mohon maaf tidak dapat dibacakan secara semuanya, secara menyeluruh. Terima kasih atas partisipasi para hadirin, dosen-dosen kami, teman-teman, rekan-rekan, dan seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan siang hari ini. Semoga acaranya alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar dan semoga dapat membawa banyak manfaat bagi kita semuanya. Kemudian sedikit kesimpulan dari awal hingga akhir untuk buku yang karya dari guru-guru kami ini membahas tentang kajian linguistik secara komprehensif, di mana tadi yang dipaparkan Bapak Muhib, kajian linguistik ini adalah ilmu yang cukup lincah seperti itu karena dapat mengambil satu sama lain. Kemudian buku dari guru kami insya Allah dapat dikembangkan terus, kemudian dapat diperbaiki lagi, dan kemudian di dalamnya juga ada pembahasan dari mulai sejarahnya kemudian hingga perkembangannya. Dan insya Allah buku dari guru kami Bapak Erta dan juga Bapak Ahmad Royani mengutip dari Bapak Muhib, insya Allah buku Arem ini karya Bapak Ahmad Royani dan Bapak Erta akan marem artinya puas, kemudian tidak bikin merem, artinya
tidak bikin ngantuk dan terus ingin melanjutkan untuk membaca lagi. Kemudian terima kasih banyak kesempatannya untuk Bapak narasumber kami, Bapak Abdul dan Taufik, Bapak Muhbib Abdul Wahab, Bapak Erta Mahyudin, dan Bapak Ahmad Royani, serta para hadirin yang sudah meluangkan waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri sebagai moderator dan akan saya kembalikan kepada MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam